Nona, hidangan untuk hari ini sudah tiba. Masih tetap porsi untuk 3 orang. Tak disangka serangga ini tidak hanya menjijikkan, tapi setiap hari harus makan sebanyak ini. Jadi, jika dulu seranggagu ini sampai aku telan, mungkin sekarang aku sudah gemuk bertiba. Sangat buruk rupa. Selir Zhou dan Nona besar sungguh sangat jauh. Tapi Nona, bagaimana Anda bisa tahu mereka ingin mencelakai Anda? Tentu saja karena aku pernah melihat alur cerita ini. Dulu aku adalah orang aktris. 3 bulan yang lalu, manajerku mengambilkan peran dalam drama tentang gadis yang teraniaya. Pemeran utamanya adalah putri sah dari kediaman Perdana Menteri. Saat berusia 5 tahun, ibunya difitnah berzina. Dia sendiri pun disingkirkan oleh selir ayahnya, kuil terjauh, dengan dalih perintah suci dari seorang peramal. Dan baru dijemput pulang saat keadaan mendesak. Lalu difitnah lagi karena mencuri gelang giok neneknya dan dihukum kurungan selama 3 bulan. Hahaha, aku tidak menyangka. Aku diberikan racun dari wilayah barat oleh selir Zhou yang membuat nafsu makan pemeran utama melonjak drastis hingga menjadi sangat bengkak dan buruk rupa. Sementara itu, Jiang Luowei dari kediaman Perdana Menteri berhasil mewujudkan keinginannya menjadi selir putra mahkota. Sejak saat itu, pemeran utama dijadikan pelayan rendahan oleh Jiang Luowei yang telah menjadi selir agung dan oleh Xiao Qian yang telah naik tahta menjadi kaisar. Setiap hari dipermalukan. Mengerti? Yang mulia. Yang mulia. Pangeran ini bersekongkol dengan Mo Xiao untuk melakukan pemberontakan. Menumpuk emas. Zaman sudah semaju ini, masih saja ada yang menulis naskah klise tentang gadis teraniaya seperti ini. Siapa sangka aku malah bertransmigrasi ke malam saat pemeran utama difitnah mencuri gelang giok dan sedang dihukum kurung. Fuling, karena semua orang ingin mencelakaiku dan semua orang ingin menginjak-injakku, maka aku akan membalas mereka 10 kali lipat lebih menyakitkan. Apa yang ingin Nona lakukan? Hari ini adalah hari ulang tahun nenek. Ayo kita juga pergi meramaikan suasana. Nona, Tuan Besar menghukum Anda kurungan selama 3 bulan. Pintu pavilion ini masih kunci. Fuling, mari kita panjat tembok saja. Hari ini mari bersenang-senang bersama. Semuanya, silakan nikmati suasananya. Lusa adalah upacara kedewasaan Ji. Lagi pula Jiang Chuji akan segera menjadi sangat gemuk. Pada saat itu, aku pasti bisa menarik perhatian dan kasih putra mahkota. Gawat, Nona kedua jatuh ke dalam danau. Pat ke sana, pat kemari. Yan Chuan, di cuaca sedingin ini, kenapa kamu sampai turun ke air demi Garuk? Astaga, Jiang Chuji, biarkan semua orang melihat betapa bodohnya dirimu. Benar saja, tidak peduli di zaman kapanpun. Kecantikan adalah senjata paling mematikan bagi seorang wanita. Nenek, ayah, bagaimana bisa jadi seperti ini? Dia jelas-jelas datang dari arah tatua itu. Ibu, Chuji, bukankah karena masalah gelang giok ayahmu telah menghukummu kurungan selama 3 bulan? Kenapa dalam sekejap kamu malah menyelinap keluar, bahkan sampai terjatuh ke dalam danau, sehingga Yan Chuan terpaksa turun ke air untuk menyelamatkanmu? Maafkan saya, ini semua pasti mimpi. Ini semua adalah kesalahan Chuji. Sebagai seorang putri dari kediaman Perdana Menteri, beraninya kamu melakukan hal kasar seperti memanjat tembok. Hukuman kurunganmu ditambah 1 bulan lagi. Kembali dan lanjutkan renunganmu. Chuji sudah mengerti. Ayahanda, Nyonya Besar. Nona jatuh ke air demi Nyonya Besar. Apa maksud perkataanmu ini? Fuling, jangan bicara lagi. Hari ini Nona membaca di sebuah buku tentang sejenis tanaman ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Itu sebabnya beliau memanjat pagar demi mencarikan obat untuk Nyonya Besar. Tapi saat berenang ke tengah danau, beliau kehabisan tenaga. Benarkah? Aku sempat heran bagaimana mungkin bisa jatuh di tengah danau. Ternyata demi mencarikan obat untuk nenek. Jika ayah tidak percaya, buku itu masih tergeletak di atas meja pavilion Mexia. Ayah bisa menyuruh orang untuk mengambil dan memeriksanya. Pergilah periksa, apa isi buku itu hanya omong kosong belaka. Ini semua karena Chuji yang terlalu bodoh, sampai menyeret Kakanda masuk ke air. Chuji rela dihukum. Sudahlah, anak ini melakukan hal bodoh seperti itu juga demi aku. Dia juga sudah dikurung di pavilion Mexia selama hampir 3 bulan. Menurutku, bebaskan saja dia dari hukuman kurungan itu. Terima kasih, Nenek. Terima kasih kembali. Berdirilah. Chuji benar-benar sangat berterima kasih. Jubah Kakanda. Setelah Chuji mencucinya sampai bersih, akan Chuji kembalikan padamu. Chuji adalah anak yang berbakti. Dia benar-benar akan membawa berkah bagi neneknya. Nona, Anda sungguh sangat cerdas. Bisa-bisanya membuat Tuan membebaskan hukuman kurungan Anda. Tusuk konde itu memang dari awal bukan aku yang mencurinya. Aku tidak akan menyerah pada nasib begitu saja. Kamu tunggu aku di sini. Aku akan masuk ke dalam untuk memeriksa. Pingsan takutan. Nona, Nona.
Anda tidak apa-apa kan, Nona? Aku tidak apa-apa. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Untung saja sandiwaranya berhasil menipu orang itu. Tapi, siapa yang berani menerobos masuk kediaman Perdana Menteri? Lencana ini terlihat agak familiar. Bagian naskah yang ini, aku tidak ingat lagi. Tapi karena dia tidak berniat melukai, seharusnya tidak ada hubungannya dengan Nona. Air hangatnya dah siap. Seluruh tubuh Anda sudah basah kuyup. Cepatlah pergi menghangatkan tubuh. Ayo, Nona. Selir Zhou gagal mencelakai Anda kali ini. Dia pasti sangat marah besar. Tapi setelah kena serang gagu, aku malah jadi makin cantik. Mereka pasti penasaran apa yang sebenarnya terjadi dan akan tetap mencarimu. Nona, hamba tidak akan pernah mengkhianati Anda. Tidak, aku ingin kamu menerima sogokan dari mereka. Lalu khianatilah aku. Mereka menggunakan serangga itu untuk menyiksaku abis-abisan. Maka tentu saja aku akan membalas dendam. Mata ganti mata. Biar mereka menuai apa yang mereka tanam. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah memakannya, dia tidak hanya tidak menjadi gemuk seperti babi, malah sebaliknya, dia menjadi semakin langsing dan anggun. Sekarang ayah sudah membebaskannya dari hukuman kurungan lebih awal. Pandangan nenek terhadapnya juga sudah berubah. Semua usaha yang kita lakukan sebelumnya jadi sia-sia. Jangan terburu-buru, ibu pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Nona, akhirnya ibu Anda datang. Beliau juga membawa beberapa pelayan. Mungkinkah mereka datang untuk mencari masalah? Fuling, pergilah kembalikan jubah ini pada Kakanda. Jika dia bertanya mengapa bukan aku sendiri yang mengantarkannya, katakan saja padanya bahwa aku sedang sakit, jadi tidak bisa pergi. Tapi jika Tuan Muda Sulung masih seperti sebelumnya, sama sekali tidak peduli pada Anda, lalu bagaimana? Dia pasti akan datang. Cuji kembali ke pavilion Yilan tadi malam. Apakah tidurmu nyenyak? Terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Cuji tidur dengan sangat nyenyak. Cuji, sekarang masa hukuman kurunganmu telah berakhir. Aku secara khusus mencarikan dua pelayan untuk melayanimu. Ini adalah Chunlan dan Yuanya. Salam hormat kepada Nona muda. Batin begitu tidak sabarnya menempatkan mata-mata di sisiku. Terima kasih banyak atas niat baik Selir Zhou. Tetapi aku telah tinggal di kuil selama bertahun-tahun. Aku tidak selemah itu. Cukup Fuling saja yang melayani. Lagi pula, hari ini tubuhku merasa kurang sehat. Kalau begitu, kau justru butuh orang untuk merawatmu. Cepat, bantu dia. Baik, kami akan melayani Nona kedua. Nona, biarkan kami membantu Anda membersihkan diri. Aduh, Nona. Yan Chuan, kenapa Kakanda datang ke sini? Bagaimana sebenarnya kalian mengatur semua ini? Bagaimana bisa kalian merawat orang sampai dia pingsan? Ini adalah kesalahanku karena kurang teliti. Orang-orang yang kupilih ternyata sangat lambat. Karena Nona kedua menginginkan Fuling, maka biarkan saja sesukanya. Selir Zhou, sebaiknya jangan mengambil keputusan sendiri. Baiklah, kalau begitu. Baik, Fuling, kemarilah. Ada beberapa hal yang ingin kupesan padamu. Apakah aku sedang bermimpi? Atau Kakanda benar-benar datang? Apakah aku sedang bermimpi? Atau Kakanda benar-benar datang? Ini bukan mimpi, ini aku. Bagaimana kau bisa sekacau ini? Sedang demam tinggi begini, kenapa tidak memanggil tabib? Fuling bilang kau takut ayahanda tahu dan akan menyalahkanmu karena membuat masalah. Tapi kenapa kau tidak datang mencariku? Aku juga tidak berani mengganggu Kakanda. Benar juga, sebelumnya aku selalu mengabaikannya. Bagaimana mungkin dia akan mencariku saat sedang tak berdaya? Jubah itu, kau sendiri yang mencucinya tadi malam. Ini pertama kalinya Kakanda memperhatikan. Tentu saja aku harus mencucinya sendiri sampai bersih, lalu mengirimkannya pada Kakanda. Kenapa menangis? Apakah ada bagian tubuh yang sakit? Kakanda, aku tahu kau membenciku. Begitu juga dengan orang-orang di kediaman ini. Tapi Kakanda, aku benar-benar tidak mencuri rambut giok milik nenek. Apa yang kau katakan? Saat itu tidak mudah bagiku untuk bisa kembali ke sisi ayahanda dan nenek. Aku selalu berhati-hati dalam setiap langkah. Bagaimana mungkin aku berani melakukan hal senekat itu dengan mencuri jepit giok nenek? Siang itu aku memang pergi menjenguk nenek. Sore harinya, jepit giok nenek hilang. Seketika itu juga, ada pelayan yang bilang melihat gerak-gerikku mencurigakan. Tak lama kemudian, barang itu ditemukan di dalam kamarku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Maksudmu, ada seseorang yang sengaja menjebakmu? Aku pun tidak tahu, tapi aku hanya berharap Kakanda bisa mempercayaiku. Kakanda, Tenanglah, kakak akan menyelidikinya. Jika benar ada seseorang yang menjebakmu, kakak akan menuntut keadilan untukmu. terima kasih karena Kakanda bersedia mempercayaiku. Kakanda, batin benar saja.
anak yang menangis akan dapat perhatian lebih. Batin selama kecantikan ini mas ada. Batin pria manapun hanyalah batin pisau tajam yang bisa kugunakan. Nona, selir Zhou benar-benar seperti yang Anda duga. Dia mencoba mengorek informasi dari apa yang kau katakan padanya. Aku bilang, makanan yang dikirim setiap hari oleh kediaman, semuanya habis dimakan oleh Nona. Tapi bukannya bertambah gemuk, Nona malah semakin terlihat langsing dan kulitnya semakin berseri. Aku yang melihatnya saja merasa iri. Apa yang kau katakan itu benar. Jika begini caranya, Jiang Luowei pasti akan dengan sukarela menelan serangga ini. Segala penderitaan yang ingin dia timpakan pada pasti akan berbalik menyerang dirinya sendiri. Fuling, gunakan alasan mengambil obat untuk pergi keluar kediaman demi aku. Cari toko di alamat ini. Berikan barang ini kepada pemilik toko bernama Husa. Tapi bagaimana jika dia tidak mau menerimanya? Kau cukup katakan padanya bahwa sebenarnya setelah menelan serangga ini, meskipun nafsu makan akan meningkat pesat, tapi tubuh akan semakin kurus, sekaligus merawat kulit dan kecantikan wajah. Dengan begitu, meskipun harganya 1000 tael, orang yang ingin bahagia pasti akan membayarnya 1000 tael perak. Nanti, siapkan pakaian untukku. Aku juga ingin keluar kediaman. Soal bermain licik di balik layar, aku pun sangat ahli. Hahaha. Haha. Ha. Ha. Dengan begini, akulah satu-satunya orang di dunia ini yang tahu cara mengendalikan situasi penting ini. Nona kedua Jiang, kebetulan sekali. Itu dia. Aku ingat sekarang. Mo Chik Xiao, sang adipati, salah satu tokoh utama dalam cerita ini. Aku tidak mengenal Anda. Kau jelas-jelas mengenaliku. Kejadian semalam, kau adalah si gurita. Penipu kecil. Apakah Tuan ingin menangkapku? Ataukah karena kejadian semalam, Anda ingin membungkamku selamanya? Aku bilang kau mengenaliku, tapi aku tidak bilang kau bisa mengenali identitasku. Meskipun aku kurang pergaulan, tapi aku pernah dengar bahwa mutilin ini di seluruh kolong langit hanya boleh dimiliki oleh orang-orang dari Biro Huangyu. Aku juga pernah dengar bahwa Tuan Adipati sekaligus komandan biro tersebut memiliki rupa yang luar biasa, pria tertampan di dunia. Ternyata pesonaku sudah tersebar luas. Ada juga yang bilang Tuan adalah pembantai nomor 1 di dunia. Penjara bawah tanah Anda bagaikan neraka di bumi. Bahkan tikus yang masuk ke sana pun akan dikuliti hidup-hidup. Kau sungguh menarik. Kepribadian macam apa yang kau tunjukkan di kediaman Perdana Menteri, sehingga keluarga Jiang menganggapmu penakut dan lemah. Terima kasih atas pujiannya, Tuan. Kenapa kau memukulnya? Ini urusan pribadiku. Kurasa Tuan Adipati tidak akan menangkapku. Sekarang juga bukan saatnya interogasi. Jadi, bolehkah aku tidak mengatakannya? Bagaimana kau tahu? Aku tidak akan menangkapmu hanya karena kau adalah putri sah Perdana Menteri. Karena Tuan merasa aku cukup menarik. Lagi pula, bagi Tuan, Seorang putri yang tidak dianggap di rumahnya sendiri bisa sangat berguna bagiku. aku pernah dengar bahwa ibu Anda, Sang Tuan Putri Agung, pergi ke Jiangnan setelah Jenderal Besar Mo wafat. Kabarnya beliau hidup menyendiri, padahal kenyataannya beliau ditahan oleh Kaisar saat ini. Jika Tuan Adipati melepaskanku hari ini, aku bersedia memberikan petunjuk mengenai keberadaan Tuan Putri Agung di masa mendatang. Bagaimana orang lain bisa tidak mengetahuinya? Hanya seorang gadis pingitan biasa. Bagaimana kau bisa tahu? Tentu saja karena aku sudah membaca naskahnya. Aku bisa memberitahumu hal yang bahkan tidak diketahui oleh Perdana Menteri Jiang. Tuan Putri Agung sama sekali tidak berada di Jiangnan. Itu hanyalah berita palsu yang disebarkan oleh Kaisar saat ini. Tuan Putri Agung sebenarnya berada di Beimo. Apa kau sadar, jika ada satu kata saja yang keluar dari mulutmu itu bohong, kau akan mati. Hamba tahu, karena itu hamba tidak akan mempertaruhkan nyawa hamba sendiri. Baiklah, aku mempercayaimu. Taruhanku berhasil, Tuan Gong. Jika ada hal lain yang ingin Anda tanyakan, datanglah menemuiku kapan saja. Siapa tahu ada kejutan yang tak terduga, kan? Hanya saja, informasi itu tidak gratis. Menarik juga. Nona, akhirnya Anda pulang juga. Hamba sudah mencari tahu. Setelah Tuan Muda Sulung meninggalkan pavilion kita siang tadi, dia langsung pergi Kota Lin. Sekarang dia sedang dalam perjalanan kembali. Kota Lin, pelayan yang memfitnahku mencuri jepit rambut Gyoktu. Dia dibuang oleh selir Zhou ke Kota Lin. Bukan, menghitung waktunya. Seharusnya pagi ini dia sudah sampai. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Di mana Cuji, gadis itu? Kenapa dia belum datang? Mungkinkah tidak ada yang memberitahunya? Setiap tanggal 1 dan tanggal 15, seluruh keluarga harus sarapan bersama. Nenek, adik kedua, usianya masih sangat muda. Wajar saja jika dia masih suka tidur
sampai siap. Gadis ini benar-benar tidak punya sopan santun dan tata krama. Anak ini semakin dididik malah semakin tidak tahu aturan. Tadinya ayah pikir karena dia rela terjun ke danau demi ayah, dia sudah mulai mengerti tanggung jawab. Sekarang sepertinya ayah terlalu menilai tinggi dirinya. Tuan, tidak perlu menunggunya. Mari kita makan duluan. Cuji datang terlambat. HMPH, berani-beraninya kau muncul setelah terlambat begini. Berlutut dan akui kesalahanmu. Kau tidak usah makan. Ini semua salah Cuji. Tadi Cuji sibuk mengumpulkan air tanpa akar untuk nenek, sehingga tidak sempat memperhatikan waktu. Ini adalah nenek. Cucumu membaca dalam kitab ramuan obat-obatan bahwa embun pagi adalah air tanpa akar yang memiliki khasiat luar biasa untuk melembabkan paru-paru dan melarutkan obat. Karena itu Cuji pergi mengambil embun sebelum sarapan. Tapi tetap saja Cuji datang terlambat saat nenek kan makan. Ini adalah kesalahan Cuji. Cuji bersedia menerima hukuman. Aduh, anak manis, mengumpulkan embun sebanyak ini semalaman pasti melelahkan. Kan Cuji tidak lelah. Nenek tentu saja tidak lelah, karena ini hanya air sumur yang baru saja aku tuangkan. Anak ini sangat berbakti. Nenek mana mungkin tega menghukummu. Ibu Li, cepat terima air tanpa akar ini. Melihat cucuku begitu berbakti, aku sangat senang. Hanya akal-akalan saja. Itu hanya usahanya untuk mengambil hati nenek. Karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai makannya. Jika tebakanku tidak meleset, setelah Jiang Luowei mendapatkan umpan itu semalam, dia pasti sudah tidak sabar untuk melahapnya. Lapar sekali. Aku ingin memakan semuanya sampai habis. Aduh, Nona Sulung, pelan-pelan sedikit. Apa Anda tidak makan kemarin? Lihatlah cara makanmu yang sangat rakus. Apakah ini sikap yang pantas bagi seorang nona muda? Mohon maafkan saya, Nenek. Maafkan saya. Sungguh maaf. Saya tidak sengaja melakukannya. Hahaha. Zhang Guowei, apa yang sebenarnya terjadi, kakek? Sungguh kejam. Cepat seret dia keluar dan beri makan. Nenek. Nenek, ini semua salah cucunda. Demi jamuan di istana 5 hari lagi, saya merasa sangat cemas. Rasa mualnya begitu hebat. Hari ini saat melihat hidangan yang berlimpah ini, saya kehilangan kendali sejenak. Hamba siap menerima hukuman nenek. Ibu, apa yang dilakukan Luower hari ini memang sudah terlaluan. Mohon jangan sampai kemarahan ini merusak kesehatan ibu. Jika demikian, berlututlah selama 1 hari sebagai hukuman. Renungkanlah kesalahanmu baik-baik. Anggap saja ini sebagai rasa hormatmu atas didikan ibu. Makanlah, ini semua salahmu, dasar pelayan rendah. Aku tidak akan melepaskanmu. Nyonya besar, ada apa? Katakan. Nyonya besar, saat saya dan Ying'er merapikan kamar Anda, kami menemukan tusuk konde emas permata teratai Anda telah hilang. Apa? Bukankah itu tusuk konde teratai kesukaan ibu? Tadi malam benda itu masih ada, tapi hari ini saya dan Ying'er sudah mencari ke seluruh kotak perhiasan, tetap saja tidak menemukannya. Pasti dia orangnya. Sudah pasti dia pelakunya. Hanya dia yang masuk ke kamar Anda pagi tadi. Bahkan dia berniat pergi keluar. Apa-apaan ini? Ayah, bukan saya pelakunya. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak pernah mendidik putri yang panjang tangan sepertimu. Beraninya kau bertindak sekasar ini. Mencuri barang nenekmu berulang kali. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Jiang. Kau sungguh membuatku sangat kecewa. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi mulai sekarang. Batin benar saja, tidak peduli apa yang telah kulakukan sebelumnya. Batin begitu ada satu kesalahan kecil saja. Batin semua kebaikan sebelumnya akan terlupakan begitu saja. Batin keluarga seperti ini benar-benar melelahkan untuk dihadapi. Batin untungnya hari ini aku sudah bersiap. Ayahanda, nenek, saya benar-benar merasa sakit. Kalau tahu gadis ini panjang tangan sejak awal, aku tidak perlu bersusah payah menggunakan gelang giok waktu itu untuk menjebaknya. Cuji, jangan keras kepala lagi. Serahkan tusuk konde itu sekarang juga. Mungkin ayah dan nenekmu masih bisa memaafkanmu sekali lagi. Justru karena aku memaafkannya dengan mudah waktu itu, makanya dia berani melakukan hal tidak tahu malu seperti ini lagi. Pengawal, berikan hukuman keluarga. Hari ini aku akan memberi pelajaran pada wanita Li ini. Adik Cuji, katakan saja yang sejujurnya. Ayah, tolong percayalah pada saya. Saya benar-benar tidak mencuri tusuk konde nenek. Masih belum mau jujur juga. Kakak, astaga, Yan Juan, ya ampun, kenapa kau tiba-tiba lari ke depan? Cepat biarkan nenek melihat lukamu. Aduh, kau ini. Cuji, maafkan kakak yang terlambat
terlihat kembali. Sungguh ramai di sini. Ada masalah apa sebenarnya? Tuan Perdana Menteri Jiang, saya kebetulan bertemu dengan putra Anda di luar kota. Aku berpikir untuk datang berkunjung sebentar. Sepertinya hari ini aku datang di waktu yang tidak tepat. Tuan Dukesu datang berkunjung, tapi tidak memberi kabar terlebih dahulu. Putri kecilku melakukan kesalahan kecil. Aku sebagai ayahnya sedang mendidiknya. Biarlah Tuan Dukesu menertawakan kesalahan kecil ini. Aku melihat sikap Perdana Menteri Jiang ini tidak terlihat seperti masalah sepele. Tuan Duke mungkin belum tahu. Putriku ini tumbuh besar di kuil sejak kecil. Kurang mendapat bimbingan. Sebelumnya dia mencuri gelang giok neneknya. Hari ini dia mencuri tusuk konde emas neneknya lagi. Aku merasa sangat marah sesaat. Makanya terpikir untuk memberinya pelajaran. Bolehkah aku bertanya, Ayahanda? Ayah bilang Cuji mengambil tusuk konde giok. Apa ada buktinya? Yan Chuan, apa maksudmu ini? Hari ini hanya Cuji yang masuk ke kamar nenek. Jika bukan dia yang mengambilnya, lalu siapa lagi? Telah ditemukan, Nyonya Besar. Tusuk konde emas kembang sepatu Anda sudah ditemukan. Ternyata tusuk konde ini terjatuh celah meja. Berkat bantuan Nona Yanling yang mengajak kami mencari dengan teliti, barulah benda ini ditemukan. Kejadian ini tidak ada hubungannya dengan Nona kedua. Ayahanda, aku tidak datang tepat waktu. Dan jika cambuk ini mendarat di tubuh Cuji, luka seperti apa yang akan dia derita? Kakanda, ini hanyalah buah kesalahpahaman. Aku tidak menyalahkan ayah. Cuji, mengapa kamu begitu pengertian? Yan Chuan, karena tusuk konde itu sudah ditemukan. Janganlah menyalahkan ayahmu lagi. Bukankah Cuji dulu juga pernah? Apakah dulu itu benar-benar Cuji yang mencuri? Bukankah selir Zhou Yunyang yang paling tahu dalam hatinya? Cuji, apa maksudmu dengan ini? Tuan Duke, hari ini aku telah membuat Anda melihat hal yang memalukan. Pengawal, bawa orang itu kemari. Venja, bukankah kamu sudah keluar kediaman untuk kembali ke kota Lim untuk menikah? Nenek, 3 bulan yang lalu, Venger inilah yang mengatakan bahwa Cuji mencuri gelang giok Anda. Saat itu bukti saksi dan barang bukti sangat lengkap. Apapun yang dikatakan Cuji, tidak ada yang percaya. Ayahanda bahkan dalam kemarahannya mengurung Cuji di pavilion samping. Kurungan itu berlangsung selama 3 bulan. Katakanlah sendiri. Nyonya Besar, Tuan Besar, gelang giok itu sama sekali bukan dicuri oleh Nona kedua. Apa yang kau katakan? Itu adalah selir Zhou. Dia tahu saat itu aku akan segera meninggalkan kediaman untuk pulang dan menikah. Lalu dia memberiku 50 tael perak untuk menjebak Nona Cuji. Gelang giok itu aku sendiri yang menaruhnya di kamar Nona kedua. Kata-kata itu juga selir Zhou yang menyuruhku mengucapkannya. Kau, bicara omong kosong. Jangan berani memfitnah orang di sini. Selir Zhou, sepasang anting ini adalah benda yang Anda berikan sendiri kepada saat Anda menemuiku waktu itu. Nyonya Zhou, aku ingat sebelumnya Anda sering memakai sepasang anting ini. Sepasang anting ini sudah lama hilang. Ternyata kamu yang memungutnya. Beraninya kamu sengaja lari ke sini untuk mencemarkan nama. Sebagai pengelola rumah tangga, selir Zhou, biasanya jika ada barang yang hilang, pasti akan mencari pelayan untuk diinterogasi sampai tuntas. Mengapa anting favoritmu sendiri hilang, tapi kamu malah tidak mencarinya sama sekali? Tuan Muda Besar, aku sudah kembali untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku mohon padamu, jangan serahkan aku kantor pejabat. Hadirin sekalian, sudah lihat dengan jelas, kan? Pelayan inilah yang sedang memfitnah ibuku. Kalian tidak boleh percaya begitu saja padanya. Ayah, Sudah dihukum, ya sudah, jabatannya juga sudah dicopot. Tanpa bukti yang kuat, masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Tidak kusangka, baru saja datang, sudah disuguhi tontonan seperti ini. Pepatah mengatakan, pejabat yang bersih pun sulit mengurus masalah rumah tangga. Aku justru ingin melihat bagaimana Perdana Menteri Jiang akan menangani masalah ini. Gawat, Tuan Mo Chixiao memang punya tugas untuk mengawasi semua pejabat. Jika hari ini aku pura-pura tidak melihat kebenarannya dan menyelesaikan masalah ini dengan gegabah, bukankah aku akan dicap sebagai orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah? Hari ini, aku telah membuat Tuan Mo Chixiao tertawa. suamiku. Kau wanita hina. Selama ini aku kira kau tulus memperlakukan Cuji. Tak kusangka kau malah bersekongkol dengan pelayan untuk menjebak putri sah kediaman Perdana Menteri. Suamiku. Mulai hari ini, kau juga pergilah ke pavilion Meixiang selama 3 bulan. Sehari hanya boleh makan sekali. Renungkan baik-baik kesalahanmu. Bawa pergi, aku tidak. Suamiku, ayah mertua. Bawa Nona Sulung kembali. Tanpa izinku, jangan biarkan dia keluar. Benar. Suamiku, kau telah salah menuduhku. Suamiku, kau telah salah menuduhku. Wakil Jenderal, apa yang kau lakukan? Cuji, mengenai masalah sebelumnya, dan juga masalah hari ini. Semua adalah kesalahan ayah yang telah menuduhmu. Kompensasi apa yang kau inginkan dari ayah? Cuji tidak menginginkan apapun. Cuji hanya berharap. Cuji hanya berharap ayahanda dan nenek bisa percaya bahwa Cuji
tidak pernah mencuri apapun. Itu sudah cukup. Lagi pula, Ayahanda, Ananda rasa selir Zhou juga hanya sedang kalut. Pavilion Mix yang itu gelap dan lembab. Pintu dan jendelanya pun tidak rapat. Sebaiknya Ayahanda jangan menghukum selir Zhou terlalu lama. Aduh, kau ini. Nah, sudah sampai begini pun kau masih memikirkan orang lain. Nenek hari ini salah. Seharusnya tidak sembarangan mencurigai. Ini bukan salah nenek. Cuji tidak akan menyalahkan nenek. Cuji, nanti aku akan minta bagian keuangan memberimu 50 tael perak. Besok pergilah jalan-jalan ke kota. Belilah apapun yang kau inginkan. Terima kasih, Ayahanda. Baiklah, Cuji hari ini sudah terkejut. Aku akan membawanya kembali ke pavilion dulu. Yan Chuan, lukamu. Jika cambukan hari ini mendarat di tubuh Cuji, apakah nenek juga akan mengkhawatirkannya seperti ini? Jika tidak ada yang menyayangi Cuji di rumah ini, aku yang akan menyayanginya. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasnya lagi. Tidak ada yang jahat dalam aroma. Matamu merah sekali, seperti kelinci kecil. Hal yang Kakanda janjikan padaku, ternyata benar-benar Kakanda lakukan. Cuji, kakak dulu bersalah padamu. Cuji tidak menyalahkan Kakanda. Cuji bisa bergaul dengan Kakanda seperti sekarang. Sudah menjadi hal yang bisa Cuji bayangkan sebelumnya. Ini adalah hal yang paling membahagiakan. Sayangnya, aku bukan lagi Jiang Cuji yang dulu. Orang-orang yang pernah menyakiti dan meninggalkanku, siapapun mereka, tidak pantas lagi mendapatkan ketulusan hatiku. Kakanda, apakah kau masih ingat ibu kandung kita? Apa yang kau lakukan untuknya? Aku dituduh mencuri jepit rambut giok itu karena dijebak oleh selir Zhou. Kakanda, apa kau pernah berpikir tentang kejadian yang menimpa ibu saat itu? Mungkin saja beliau juga difitnah. Saat itu aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ibu bersandar mesra dengan pria bernama Siari itu. Sepertinya kejadian ini meninggalkan luka yang sangat dalam dirinya. Cuji, tapi aku tidak ingin membahasnya lagi. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakannya. Kakanda, jangan marah. Aku tidak marah padamu. Pagi ini kau juga terkejut. Istirahatlah yang baik. Tuduhan terhadapku sudah dibatalkan. Selanjutnya, aku harus mencari kesempatan untuk membersihkan nama baik ibu. Kalau tidak, masalah ini akan selamanya menjadi bahan bagi orang lain untuk menjatuhkanku dan menjadi senjataku. Fuling, Nona, aku dengar Jiang Luowe seharian ini tidak makan apa-apa. Tolong sampaikan beberapa patah kata ke dapur untukku. Sebagai seorang adik, sudah sepantasnya aku menjenguk kakak. Apa yang kau lakukan di sini? Aku khawatir kakak kelaparan. Jadi aku membawakan kakak sedih makan malam, sekaligus datang untuk menjenguk kakak. Jiang Cuji, berhentilah berpura-pura. Sekarang ibuku dan aku dikurung. Kau pasti senang kan? Kakak, bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Bahkan setelah mengetahui kebenarannya, aku tidak pernah membencimu. Setelah selir dan kakak dibawa pergi pagi ini, aku bahkan memohon kepada ayahanda untukmu agar tidak menghukum selir terlalu lama. Berhentilah berpura-pura menjadi orang baik di sini. Karena kakak begitu membenciku, lebih baik ku pergi saja. Tapi tidak peduli seberapa marahnya kakak, jangan sampai kelaparan hingga merusuhmu. Kakakku tersayang, makan karbohidrat tengah malam. Campuran lemak dan gula adalah yang paling mudah membuat gemuk. Tapi dengan adanya serangga gu di dalam tubuhmu, apa kau bisa menahannya? Siapa yang mau makan makananmu? Bawa makananmu dan inyah dari sini. Pergi. Dasar rendahan, aku yakin kau juga tidak berani meracuniku. Nona kedua, saya adalah kepala pelayan Zhu Biao dari kediaman Perdana Menteri. Ini adalah 50 tael perak yang Nyonya Besar berikan untuk Anda kemarin. Nyonya Besar juga berpesan secara khusus agar Nona kedua membeli lebih banyak pemerah pipi dan bedak, serta perhiasan mutiara. Beberapa hari lagi adalah upacara kedewasaan Jiji. Jika Anda bisa terpilih oleh putra mahkota, itu akan menjadi berkah bagi seluruh kediaman Perdana Menteri. Terima kasih atas perhatian kepala pelayan. Terima kasih, Nona kedua. Upacara kedewasaan putra mahkota. Kita akan segera bertemu. Nona, kenapa saya merasa Anda sama sekali tidak tertarik pada perhiasan mutiara? Anda tidak ingin menyenangkan putra mahkota. Menyenangkan? Untuk apa menyenangkan seorang pria? Tapi dia adalah putra mahkota. Banyak sekali putri bangsawan yang ingin menduduki posisi putri mahkota, berharap bisa meraih langit dalam satu langkah. HMPH, pria yang dalam naskah aslinya memperlakukanku seperti anjing yang dipermainkan. Apa yang pantas untuk dinantikan? Yang mulia, Anda secara khusus merendahkan diri, keluar dari istana untuk mengantre demi permaisuri, membeli kue dari Zheng Nanzai ini. Jika permaisuri tahu, beliau pasti akan sangat terharu. Jangan banyak bicara, sana mengantre. Aku akan menunggumu di sana. Baik. Yang mulia putra mahkota, kebetulan sekali. Fuling, kau tahu kenapa aku tidak tertarik pada putra mahkota? Kenapa? Karena aku tidak mau menjadi orang yang dipilih. Aku mau menjadi orang yang memegang kendali. Pak, aku mau yang ini. Kakanda, kenapa Kakanda
Anda baru datang menemuiku sekarang. Aku baru saja membeli sebuah tusuk konde bunga beludru. Coba tebak, apakah ini bunga persik atau bunga anggrek? Kakanda, kenapa kau? Maaf, saya salah orang. Kau tidak apa-apa. Maaf Tuan, hamba tidak sengaja. Tuan setinggi Kakanda, siluet punggungnya juga sangat mirip. Jadi, aku sengaja. Kau Membiarkan Kakanda melihatku bersama pria lain berjalan begitu dekat. Dia pasti akan khawatir. Hamba tidak punya uang lagi. Tusuk konde ini kuberikan untuk Tuan. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf untuk Tuan. sebenarnya aku Menantikanmu siang dan malam. yang mulia. Pastikan kau menemukan gadis itu untukku. Ya, Nona, dari mana saja Nona tadi? Hamba tidak bisa menemukan Nona. Kenapa? Ini, di mana tusuk konde yang baru Nona beli? Aku pakai untuk menggoda anjing. Menggoda anjing? Sejak kapan Nona punya hobi seperti itu? Nona kedua Jiang, Tuan kami mengundang Anda ke atas untuk berbincang. Kebetulan sekali, dia melihat semuanya. Nona, aku mau tanghulu ini. Tolong bungkuskan untukku. Haha, baik. Tenang, tunggu aku di sini. Kebetulan sekali, tidak kusangka bertemu Tuan di sini. Memang sangat kebetulan. Apakah Tuan mencari saya karena ada urusan? Kau sengaja mendekati putra mahkota. Mengenakan cadar yang setengah menutupi wajah, lalu meninggalkan sesuatu agar pihak lain terus memikirkannya. Benar-benar taktik yang bagus. Kau sengaja mendekati putra mahkota. Apakah kau ingin menjadi putri mahkota? Jika saya bilang tidak, apakah Tuan akan percaya? Bagaimana? Kau pikir aku akan seperti keluarga Jiang, dipermainkan oleh penampilanmu yang polos dan lugu ini? Begitukah? Tentu tidak. Tuan jauh lebih pintar dari mereka. Saya tidak bisa menipu Anda. Jadi, di hadapan Anda, saya hanya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya memang ingin putra mahkota jatuh cinta pada saya. Tetapi untuk menjadi putri mahkota, saya tidak tertarik. Saya hanya suka perasaan disukai oleh orang lain. Terutama jika orang itu berkedudukan tinggi dan berkuasa. Tak tersentuh. Tanggulu yang baru saja saya beli di jalan. Tuan mau coba? Aku tidak pernah makan makanan manis. Baiklah, kalau begitu, biar saya habiskan sendiri. Asam sekali. Benang-benang asmara yang rumit dan saling melilit. Orang berkedudukan tinggi dan berkuasa yang kau sebutkan tadi. Apakah itu juga termasuk aku? Nona kedua Jiang, hati-hati, jangan bermain api hingga membakar dirimu sendiri. Jika Tuan tidak ada urusan lain, saya permisi dulu. Jelas-jelas sangat mencurigakan, tapi juga begitu rapuh. Tampak seperti gadis seperti apa dia sebenarnya. Mo Cixiao, apa ada perintah, Tuan? Jawaban dari Nona kedua Jiang adalah, Kalau begitu, saya pamit dulu. Manisan tanghulu itu tidak terlalu manis. Jika Tuan sedang senggang, Anda boleh mencobanya. beraninya dia merayuku secara terang-terangan seperti ini. Benar-benar bernyali besar. Nona besar, kamu, Jiang Cuji. Tamparan ini adalah balasan dariku atas nama ibu. Aku peringatkan, jangan senang terlalu cepat. Nona, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bagaimana dia bisa keluar? Bukankah ayah sedang menghukumnya dengan kurungan? Nona ketiga dari kediaman Earl Jangan mengirimkan undangan. Mengundang Nona besar untuk menghadiri upacara kedewasaan di kediamannya. Begitu Tuan besar mendengar kabar ini, beliau langsung melepaskan hukumannya. Upacara kedewasaan, ya, aku hampir melupakan masalah ini. Kediaman Earl itu juga keterlaluan. Padahal di kediaman Perdana Menteri ada 2 nona muda. Tapi mereka hanya mengirimkan 1 undangan saja. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Memangnya aku tidak boleh pergi ke sana? Aku tidak hanya akan pergi, tapi sudah saatnya aku menemui seseorang di sana. Wah, cantik sekali. Sinar rembulan malam ini sungguh indah. Astaga, ikan koi ini sangat cantik. Tidak sia-sia Tuan Chen meminta orang untuk mencarinya secara khusus. Sungguh mempesona. Lihat tuh, haha. Jiang Cuji, kenapa kau ada di sini? Kakak Jiang, siapakah orang ini? Inilah dia, adik Cuji yang sejak kecil dibesarkan di kuil itu. Jadi ini orangnya, putri sah dari kediaman Perdana Menteri. Meskipun mengenakan cadar, ternyata dia terlihat begitu anggun dan berwibawa. Tapi, adik, setahuku, kau tidak menerima
menerima surat undangan. Lalu bagaimana kau bisa masuk ke sini? Nona kedua Jiang ini adalah tamu yang secara khusus kuundang hari ini. Nona ketiga, kenapa Anda? Bagaimana mungkin? Jiang Cuji sama sekali tidak mengenal Nona Xia. Dari mana dia punya pengaruh sebesar itu? Fuling, bantu aku sampaikan surat ini. Berikan langsung ke tangan Nona Xia. Kediaman baik, Nona. Dalam naskah aslinya, Nona Xia ini jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Jiang Yanchuan. Dia sudah lama memendam rasa kagum. Jika dia tidak memberinya kesempatan secara sukarela, bagaimana mungkin dia bisa menolaknya? Aku sudah lama ingin berkenalan dengan Nona kedua Jiang. Aku sengaja menggunakan momen upacara kedewasaan ini dan memerintahkan pelayan untuk menyampaikan maksud. Nona kedua Jiang sangat baik hati karena sudi datang ke sini. Ternyata beritanya. Cuji, mari kita lihat ke sana. Nona kedua Jiang, apakah kau yakin aku bisa bertemu Kak Yanchuan malam ini? Nona Xia, tenang saja. Kakakku sudah berjanji. Dia akan datang mencariku setelah acara ini selesai. Wah, kalau begitu bagus sekali. Itu dia orangnya. Nona, karena Anda akan menghadiri perjamuan malam ini, biar ku bantu menutupi bekas tamparan di wajah Anda. Tidak perlu, aku cukup memakai cadar saja. Dengan kondisi wajah seperti ini, justru lebih tepat untuk bertemu dengan orang itu. Tiga pria terpenting dalam cerita ini, Adipati Mo Chik Xiao dan putra mahkota Xiao Qian, semuanya sudah berada dalam genggamanku. Masih ada satu lagi, pangeran ke-9, Xiao Heng. Nona Xiao, pemuda itu, siapa dia? Maksudmu dia? Namanya Heng. Dia adalah pelayan di kediaman kami. Dia adalah bayi terlantar yang dibawa pulang oleh istri paman tertuaku itu. Nona kedua Jiang, kenapa kamu tertarik pada Heng? Dia sangat tampan. Wajah Heng itu memang sangat tampan, tapi sifatnya dingin dan kaku. Dia sedingin es dan tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Sepertinya Nona Xia tidak tahu, karena Heng memiliki tanda lahir merah besar di tubuhnya. Dia dianggap sebagai pertanda buruk berkat adik perempuan yang melahirkan bersamanya. Istri dari kediaman utama pangeran memohon dengan sungguh-sungguh. Dia menjamin bahwa anak ini tidak akan pernah memasuki istana kekaisaran seumur hidupnya. Barulah Kaisar Nangxuan tidak menghukum matinya selama lebih dari 10 tahun. Identitas Xiao Heng selalu menjadi rahasia. Dia menderita segala macam penghinaan di kediaman pangeran. Roti kukusnya sudah dingin. Cuacanya sedingin ini. Makanlah ini. Tidak perlu. Makanan di perjamuan ini untuk para tamu, bukan untuk pelayan. Aku ingin menemanimu. Hah, biarkan aku menemanimu mengobrol di sini. Boleh. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa tahu namaku? Ayahku adalah Jiang Bingrong. Namaku Jiang Cuji. Namamu? Aku bertanya pada Nona ketiga dan dia yang memberitahuku. Apakah ini menyinggungmu? Nona Xia bilang kamu orang yang dingin dan tidak suka bicara. Tapi aku pikir kamu mungkin tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara, kan? Karena itu aku datang. Banyak orang yang tidak punya teman bicara. Kenapa harus mencariku? Karena kamu tampan. Kamu tampan tapi tidak suka tersenyum. Aku sangat ingin tahu seperti apa rupamu saat tersenyum. Orang seperti kami, tidak ada yang namanya bahagia atau tidak. Bagaimana mungkin? Bahagia adalah satu hari. Tidak bahagia juga satu hari. Kenapa harus membuat diri sendiri tidak bahagia? Kamu adalah nona dari kediaman Perdana Menteri. Orang sepertimu tidak akan mengerti. Haha, aku mengerti. Kamu pasti sudah melakukan banyak kerjaan kasar. Makanya tanganmu punya banyak kapalan tebal seperti ini. Aku tahu, karena aku sama sepertimu. Kamu. Saat aku berumur 5 tahun, ibuku difitnah mencuri dan dikirim ke luar kota. Sedangkan aku dianggap sebagai pembawa sial dan dikirim kuil. Orang-orang di kuil selalu menyuruhku bekerja, membelah kayu bakar, menimba air, memasak, dan juga mencuci pakaian. Lalu, kenapa sekarang kamu bisa kembali? Itu karena pihak istana akan mengadakan upacara untuk semua putri pejabat yang berusia 15 tahun. Upacara kedewasaan Jiji akan diadakan di istana. Barulah ayahku menjemputku. Tapi setelah aku kembali ke rumah, aku difitnah mencuri lagi oleh selir Zhou. Ayah mengurungku selama 3 bulan. Aku baru dibebaskan beberapa hari yang lalu. Tapi selama hari-hari dikurung, aku juga tidak tinggal diam. Aku harus berlatih dengan baik, menjaga tubuhku agar dan juga membuat salep obat untuk merawat tanganku baru akan terlihat bagus. Makanya aku bilang, bahagia itu satu hari, tidak bahagia juga satu hari. Semua ini adalah pilihan kita sendiri. Aku tahu, orang sepertimu, penderitaan yang kau alami tidak akan lebih dariku. Heng, aku sudah banyak bicara denganmu. Apakah kau merasa aku berisik? Tidak. Baguslah kalau tidak.
红尘酒一处处，是烈不是自古，柔情深许一生杀。 Waktunya. Tidak apa-apa. Kau sudah kembali ke kediaman Perdana Menteri. Seseorang benar-benar mengalahkanmu di istana Perdana Menteri. Itu kakakku. Kemarin aku membuat ibu marah. Jadi, tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Begini akan cepat mereda. Kalau tidak nyaman, pelan sedikit. Tidak sakit. Ahang, kau benar-benar tampan. Hari ini bisa mencurahkan isi padamu. Aku benar-benar sangat senang. Sayangnya, aku hanyalah seorang pelayan. Kita semua adalah orang yang sama, bukan? Nona kedua, kau di sana. Nona kedua, aku tidak ingin menyusahkanmu. Aku pergi dulu hari ini. Terima kasih. Ahang, jika kita bisa bertemu lagi, aku berharap kau bisa bahagia. Nona, saya di sini. Nona kedua Jiang, kenapa kau bisa sampai ke sini? Membuat saya berputar-putar mencarimu. Aku tadinya ingin berjalan-jalan di taman. Tanpa sadar, aku berjalan sampai ke sini. Ayo kita pergi. Sekarang kita pergi makan kue. Ya, keesokan harinya setelah upacara kedewasaan dalam drama, Xiao Heng tiba-tiba dijem kembali ke istana. Dia kembali menduduki posisinya sebagai pangeran ke-9, menikmati kemuliaan dan kekayaan. Tapi Aheng, saat itu tiba, kau pasti akan ingat saat kau sedang terpuruk. Satu-satunya kehangatan yang kuberikan padamu. Aku akan menjadi cahaya bulan terindah dalam hidupmu. Kue ini sangat enak. Kau juga coba satu. Nona kedua Jiang, dari mana saja? Lama sekali tidak terlihat. Terima kasih atas perhatian Nona Li. Aku baru saja berjalan-jalan di taman bunga. Nona kedua Jiang, kenapa kau terus memakai cadar? Sepertinya ini tidak nyaman untuk minum teh. Jangan-jangan bekas tamparan kemarin belum hilang. Ya, bagus juga. Supaya wajah centil itu tidak mencuri perhatian dariku. Mohon maaf semuanya. Adikku Cuji kemarin terkena angin jahat. Wajahnya timbul beberapa ruam merah. Karena itulah dia memakai cadar. Tadi kami sedang bermain Pei Huali, membuat puisi dengan 4 kata. Huang Jin Li Xiang. Nona kedua Jiang, maukah kau mencobanya juga? Kalau sampai orang tahu kau Jiang Cuji hanyalah gadis udik yang tak pernah kolak. Lihat saja siapa yang masih mau bergaul denganmu nanti. Huang Ying Cui Bian Wu Xia Sa, Jin Zan Bo Guang Ying Xiao Ta, Li Zichang Su King Yun Rao, Xiang Si Qian Di Yun Yu Ya, Huang Jin Li Xiang. Luar biasa. Ini adalah puisi akrostik. Bagaimanapun juga, aku ini sarjana dari abad ke-21. Luo Wei, maaf sudah membuatmu kecewa. benar-benar berbakat dan berpengetahuan luas. Li Xiang, dangkal sekali. Hahaha, Nona Jiaer sangat berbakat. Memang pantas menjadi putri Jiang Bingrong. Terima kasih pujian Anda, Tuan Cengan. Ayahanda, mengapa ayahanda datang? Putra mahkota tiba-tiba datang berkunjung. Aku akan pergi ke aula depan untuk menyambutnya. Kakak, aku rasa Kakanda seharusnya sudah hampir tiba. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita keluar sekarang. Kakanda, ini adalah nona ketiga dari kediaman guru negara, Xia Qingqian. Perjamuan apresiasi hari ini diselenggarakan oleh Nona Xia. Malam ini, Nona Xia juga sangat memperhatikanku. Terima kasih, Nona ketiga, telah menjaga adikku. Sama-sama. Aduh, sepertinya selendangku tertinggal di kursi. Kakanda, mengobrollah dulu dengan Nona Xia. Aku akan segera kembali setelah mengambil selendangku. Aku dengar Tuan Cengan secara khusus mencari satu kolam ikan koi emas langka, hanya untuk menyenangkan putrinya. Jika putra mahkota menyukainya, aku akan menyuruh orang untuk mencarikan beberapa lagi. Tidak perlu, aku sibuk dengan urusan pemerintahan. Tidak ada waktu untuk mengaguminya. Yang mulia, hamba baru saja berkeliling di perjamuan. Gadis yang tempo hari itu tidak ada. Aku tahu, hari sudah larut. Aku tidak akan mengganggu lebih lama lagi. Tuan Cengan, istirahatlah lebih awal. Tidak perlu mengantar. Benar-benar sekelompok orang tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa menemukan seorang gadis. Yang mulia, jangan marah. Hamba akan segera mengerahkan lebih banyak orang untuk mencarinya. Benar, Yang mulia, ini gadis yang tempo hari. Dalam siklus waktu 1000 tahun, apakah hanya untuk mencarimu? Ah, benar-benar tidak. Tuan, kenapa Anda? Kenapa kau ada di sini? Bukankah aku adalah pengawal di kediaman pangeran dan sedang berpatroli? Justru kau, kenapa mengintip di balik tembok ini? Hampir saja membuat dirimu jatuh. Pengawal. Pengawal dari keluarga mana yang berani menyulam lambang keluarga kekaisaran di lengan bajunya? Mencurigakan sekali. Oh, jadi begitu. Aku sedang melihat Nona Xia dan kakandaku. Yang si Jiang Yanchuan yang dulu mengagumi Jiang Bingrong. Dia ternyata adalah putri Jiang Bingrong. Melihat apa yang mereka lakukan. Ini rahasia. Jika aku memberitahumu, kau tidak boleh memberitahu orang lain. Aku janji tidak akan memberitahu siapapun. Nona Xia melihat kakandaku di sebuah festival lampion dan langsung jatuh cinta padanya. Tapi, dia tidak pernah punya kesempatan
kesempatan bertemu. Hari ini aku diundang untuk menghadiri perjamuan apresiasi ini. Kebetulan kakandaku datang menjemputku pula. Jadi aku sengaja menjatuhkan selendang agar kakak dan kakandaku bisa berdua. Tapi aku juga ingin tahu apakah obrolan mereka menyenangkan atau tidak. Jadi aku mengintip dari sini. Tapi tadi aku tidak berdiri dengan stabil. Kau tidak boleh menertawakanku. Mana mungkin aku tertawa. Aku hanya akan khawatir kau jatuh. Meskipun Tuan baru saja menyelamatkanku, tapi barusan, yang terjadi barusan itu tidak pantas. Apanya yang tidak pantas? Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Lain kali jika terjadi hal seperti ini lagi, Tuan juga jangan pedulikan aku. Biarkan saja aku jatuh ke tanah. Tentu saja tidak boleh. Aku akan merasa sakit hati. Bolehkah kau melepas cadar ini? Aku ingin melihat wajahmu. Tidak boleh. Beberapa hari ini wajahku muncul ruam. Sangat tidak enak dilihat. Aku tidak bisa dilihat orang. Kalau begitu, kita bertemu lain kali. Bisakah kau biarkan aku melihat wajahmu? Lain kali kita bertemu. Tapi aku tidak tahu kapan aku akan datang lagi ke kediaman Tuan. Tenang saja, tidak akan lama. Kita akan segera bertemu lagi. Baik, aku berjanji padamu. Aku tidak bisa membiarkan kakanda menungguku terlalu lama. Aku pergi dulu. Cepatlah pergi berpatroli. Ini adalah daftar undangan untuk pertemuan rutin di kediaman Tuan malam ini. Ternyata dia putri dari Perdana Menteri Jiang. Pantas saja Yang Mulia tidak bisa melupakannya. Jiang Luowe. Kudengar Nona Luowe ini, meskipun seorang putri dari kediaman Perdana Menteri, memiliki gelar wanita tercantik nomor 1 di ibu kota. Banyak bangsawan muda yang jatuh hati padanya. Setelah kembali ke istana, aku harus segera menemui Ibunda Suri. Fuling, bantu aku siapkan air panas. Aku ingin mandi. Berhati-hati dalam menulis. Sopan santun yang teliti. Di kuil, sepertinya tidak ada yang pernah mengajari Nona kedua Jiang membaca. Bagaimana Nona kedua Jiang bisa menciptakan puisi secara spontan? Menyelinap kamar seorang gadis di tengah malam untuk menunggu mangsa. Bukankah Tuan Adipati sedih terlaluan dan tidak pan? Benarkah? Tapi sepertinya Nona kedua Jiang juga tidak sebodoh itu. Seperti kelinci kecil yang menabrakkan diri ke pohon. Selain itu, sebaiknya Nona kedua Jiang menjawab pertanyaanku tadi. Dia terus mengawasiku. Hanya saja saat dihukum kurungan, aku terlalu banyak membaca buku. Aku hanya meniru apa yang kubaca. Tuan Adipati datang sendiri malam ini hanya untuk menanyakan hal ini padaku. Meskipun bukan hanya untuk ini, hati tulus yang telah dibersihkan dari debu membuatku bingung, tergoda. Yang ingin kutanyakan adalah, Nona kedua Jiang, bagaimana kau bisa menyimpulkan bahwa seorang pelayan rendahan di kediaman Tuan adalah pangeran ke-9 dari Kaisar saat ini? Jangan bilang padaku, kau sengaja pergi ke Taman Batu untuk berbicara dengan Xiao Heng malam ini. Adalah sebuah kebetulan. Apakah benar karena kau merasa dia tampan? Kau terus menyuruh orang mengawasku. Kau seorang gadis yang terkurung di dalam rumah, tapi mengetahui hal-hal yang bahkan aku pun tidak tahu, dan dengan sengaja mendekati putra mahkota. Sebagai komandan Biro Huang Yu, mustahil aku tidak menyelidikinya. Lalu, apa yang Tuan temukan dari penyelidikan Anda? Katakan padaku, tentang masalah Xiao Heng, bagaimana kau bisa tahu? Jika aku memberitahumu, bisakah Tuan membantuku? Kenapa kau begitu hebat dan berkuasa? Ternyata masih ada hal yang tidak kau pahami. Saat ibuku dituduh berzina dengan musuh saat itu, dia dijebak oleh seseorang. Tetapi para pelayan yang menjadi saksi kejadian saat itu, semuanya diusir oleh seseorang. Sekarang keberadaan mereka tidak diketahui. Aku tahu mata-mata Biro Huang Yu tersebar di seluruh negeri. Aku ingin Tuan membantuku menemukan mereka. Itu tergantung. Apakah yang kau katakan padaku ini bisa membuatku puas? Baik, akan kuberitahu. Semua hal ini aku lihat dalam mimpiku 3 bulan yang lalu, yaitu saat aku dikurung. Aku mulai bermimpi. Aku memimpikannya masa depan. Aku bermimpi tentang masa depanku yang suram. Itu membuatku takut. Wajahku dirusak. Setelah diriku menjadi selir putra mahkota, dia berhasil menjadi permaisuri. Sedangkan aku setiap hari dihina oleh mereka. Pada akhirnya, Xiao Qian mengambil sumsum tulangku, membuatku mati mengenaskan di dalam kuali darah. Aku bermimpi. Hanya ibuku yang dikurung di luar kediaman yang masih mengingatku. Setelah mengetahui kematianku, dia pun bunuh diri. Aku terlahir kembali. Bohong. Aku tahu Anda tidak akan percaya padaku. Itu adalah pertama kalinya setelah terbangun dari mimpi tentang serangga gu itu. Di dalam makanan yang seharusnya dikirimkan kepada aku menemukan serangga itu. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk melindungi ibuku dan diriku sendiri, dan tidak lagi membiarkan orang lain menindasku. Tuan seharusnya mengerti, ada beberapa hal yang tidak mungkin saya ketahui. Katakanlah ini bukan alasannya. Menurut Tuan, alasan apa yang akan lebih masuk akal? Lalu, dalam mimpimu itu, seperti apa masa depanku? Setidaknya saat saya meninggal, Tuan masih hidup dengan baik. Kau memang sangat
menarik. Aku jadi tidak tega membunuhmu, Nona. Air panasnya hampir siap. Ini kamarku. Kalau ada yang harus sembunyi, pria brengsek ini yang seharusnya sembunyi. Kenapa kau menarikku? Nona, jangan mendekat. Aku sedang ganti baju. Nona, kalau begitu, saya letakkan kantung ramuan mandinya di bak mandi dulu. Apa? Tuan membawaku kemari. Apakah lebih peduli pada reputasi Anda sendiri? Atau lebih takut pada reputasi saya? Apa Tuan tidak pernah berpikir bahwa sekarang Jiang Cuji yang tidak akur dengan Anda Adalah Jiang Cuji yang sebenarnya. Nyalimu benar-benar sebesar itu. di depan orang lain? Aku harus berpura-pura polos dan tidak berbahaya. Tapi di depan Tuan, tidak perlu. Ingin menyentuh, ya sentuh saja. Ikuti kata hati. Jika Tuan tidak ingin dilecehkan oleh saya, tolak saja saya. Aroma tubuh Tuan wangi sekali. Lancangnya kau. Tuan sendiri yang mengizinkannya. Nona sudah pergi mandi. Aku mau mandi. Kenapa Tuan belum keluar juga? Berikan dulu daftar nama orang yang kau cari itu padaku. Baru kau boleh mandi. Baik, bahkan dari balik kain pun bisa terasa otot perutnya. Postur tubuh Tuan Adipati Chengguo ini benar-benar seleraku. Nona, ada utusan dari istana yang mulia Permaisuri. Ayahanda meminta Anda segera ke aula depan untuk menerima titah. Kasim Li, ini semua untuk apa? Menyampaikan kepada Tuan Perdana Menteri. Yang mulia Permaisuri menitahkan bahwa Nona Jiang Luowe memiliki sifat yang murni dan baik serta berpegang pada etika. Hatinya tulus laksana anggrek. Bakatnya luar biasa. Sungguh menunjukkan citra seorang putri dari keluarga terpandang. Dengan ini secara khusus dianugerahkan 20 gulung sutra dan brokat, 5 set perhiasan kepala dari batu giok dan zamrud sebagai teladan dan panutan. Tuan Perdana Menteri, tidakkah Anda segera mengajak putri Anda untuk menerima titah dan berterima kasih? Hamba berterima kasih atas kemurahan hati yang mulia Permaisuri. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Kau pernah dengar? Kau tahu tidak? Kenapa tiba-tiba Sri Permaisuri menganugerahi hadiah pada putri kecil ini? Ternyata Tuan Perdana Menteri benar-benar kau seorang putri yang hebat. Semoga Li Jing berlimpah berkah dan keberuntungan sampai membuat yang mulia putra mahkota jatuh hati. Pulang ke istana nanti, Ananda harus lekas menghadap seseorang. Yang mulia putra mahkota kemarin malam masih begadang pergi ke istana Sri Permaisuri, meminta Baginda Permaisuri mendahului mengirim hadiah anugerah. Beberapa hari lagi, hari ke-6 bulan depan, adalah jamuan upacara kedewasaan di dalam istana. Li Jing, saat itu kau harus berdandan seindah mungkin, biar Sri Permaisuri melihatmu dengan jelas. Kelak, jalan hidupmu tidak akan terbatas lagi. Lur, ini sebenarnya ada apa? Kau berani bola-bali bersama yang mulia putra mahkota, bahkan tidak mengucap sepatah kata pun pada ayahanda. Ananda mengerti. Ayahanda, kemarin Ananda pergi ke kediaman bangsawan untuk menghadiri perjamuan hadiah. Belakangan, yang mulia putra mahkota juga datang ke kediaman bangsawan untuk berkunjung. Walau waktu itu Ananda belum sempat bertemu langsung dengan yang mulia. Namun coba dipikir, mungkin saja yang mulia diam-diam sudah melihat Ananda, lalu jatuh hati pada Ananda. Aduh, Lur sayang, tidak menyangka kau ternyata punya kemampuan seperti ini. Upacara kedewasaan saja belum tiba, kau sudah berhasil mencuri hati yang mulia putra mahkota. Hahaha, ini benar-benar berita besar yang mengguncang seisi keluarga Jiang kita. Hahaha, jadi asal muasalnya begitu. Waktu itu Cuji juga ikut ke kediaman bangsawan, bukan? Kakak memang cantiknya mencolok di antara banyak orang. Kalau benar kemarin yang mulia putra mahkota datang meninjau, tertambahinya pada kakak juga wajar saja. Bagaimanapun, Cuji cuma gadis yang besar di biara. Mana bisa dibandingkan dengan Luo yang sudah dipoles dan dibesarkan dengan penuh didikan sekian tahun di sini. Ayo, orang-orang, bawa semua kain cerah halus ini, juga perhiasan dan manik-manik, angkat ke kamar Nona besar. Mulai sekarang, siapapun yang melayani Nona besar harus kerja pakai hati. Lur, nenek buyut cuma sedikit mengatur orang saja. Pergi sampaikan kabar ini pada paman dan bibi dari pihak ibu kandungmu. Malam ini biar mereka datang ke kediaman Perdana Menteri, ramai-ramai meriahkan, bersuka cita dan merayakan bersama. Semuanya Ananda dengar dan taati sesuai titah nenek buyut. Hari ini kita bersenang-senang bersama. Semua bebas menikmati saja. Hahaha. Nona, selir Zhou baru dikurung 3 hari. Sekarang sudah pakai kejadian pagi ini sebagai alasan untuk keluar. Awalnya, di dalam kediaman ini selain Tuan Muda Besar, tidak ada seorang pun yang berpihak pada Nona. Sekarang justru bagus. Nona besar mendapatkan kasih sayang dari putra mahkota seantero negeri. Mereka jadi makin kalap. Maka biarkan saja mereka mengangkat Yang Luowe tinggi langit. Semakin tinggi semakin baik. Lagi pula, makin tinggi seseorang dijunjung, saat jatuh nanti baru terasa makin perih. Kamera mati. Kakak Sia, kenapa kau muncul di sini? Ada masalah besar. Cepat ikut aku masuk kamar. Cepat masuk dulu. Cuji, kau masih ingat malam itu? Pelayan yang mendengkur di rumahku bernama Ah Heng itu. Aku ingat. Memangnya kenapa dengan dia? Seburuk apapun dugaanku, tidak akan kiraan bahwa
bahwa dia ternyata putra kandung dari Permaisuri Li sekarang, cucu Kaisar Pangeran ke-9. Apa? Konon, tahun itu saat Permaisuri Li melahirkan, ia dijebak oleh selir Zen. Mereka berbuat kotor pada tubuh Aheng, membuat Baginda salah sangka mengira Aheng lahir cacat. Lalu bibi bangsawanku membawa Aheng pulang ke kediaman bangsawan. Tapi masalahnya adalah, sampai menjelang wafat, bibi tidak pernah menceritakan rahasia ini pada siapapun. Jadi, selama ini, bertahun-tahun dia terus jadi pelayan rendahan di kediaman bangsawan. Bukankah itu terlalu kejam? Setelah mengetahui kejadian itu, Ayahanda sangat takutan. Beliau langsung berlutut memohon ampun. Untungnya, Yang Mulia mempertimbangkan bahwa Ayahanda tidak mengetahui apa-apa. Jadi, beliau diizinkan pulang. Tetapi, saat Yang Mulia melihat luka di tubuh dan tangan Aheng dan mengetahui itu perbuatan kepala pelayan, beliau langsung memerintahkan agar kepala pelayan itu dihukum mati. Selir Li selalu menjadi selir yang paling disayangi oleh Yang Mulia. Setelah melihat Aheng, bukan maku Pangeran ke-9, ditemukan kembali, Yang Mulia dan Selir Li pasti akan melakukan apa saja untuk menebusnya. Anakku, katakan pada ibu, siapa saja yang telah menindasmu selama ini. Ibu akan meminta ayahmu, Kaisar, untuk menghukum mereka dengan berat. Sayang sekali, aku hanyalah seorang pelayan. Kita semua adalah orang yang sama, bukankah begitu? Mungkinkah ini plot twist, ayam jadi Phoenix di akhir cerita? Aku ingin meminta seseorang dari Ibunda Permaisuri. Kalau begitu, sudah disepakati, ya. Untuk upacara kedewasaan Jiji lusa, kita pergi bersama. Oke, nanti aku akan meminta Kakanda untuk mengantar kita bersama. Janji, ya. Kulitmu akhir-akhir ini jadi semakin bagus, ya. Cepat, coba kue buatanku ini. Ayo, coba masakanku ini. Lihat enak atau tidak. Benar-benar orang rendahan yang baru naik daun. Fuling, lihat pinggang Jiang Luowe. Bukankah terlihat jauh lebih besar? Astaga, benar sekali, Nona. Nona, kencangkan perutmu. Lagi. Ah, ada apa, Luowe? Dasar ceroboh, kau merusak gaun yang disiapkan ibu untukku. Apa kau sanggup menggantinya? Nona, lingkar pinggangmu sudah 73 cm. Bagaimana ini? Ibu, bukankah tabib Hu bilang kalau makan tulang itu tidak akan membuat gemuk? Jiang Cuji itu bisa jadi cantik. Kenapa aku tidak bisa? Bagaimana bisa begini? Pasti ada yang tidak beres dengan masalah ini. Ibu akan menyuruh orang mencari tabib Hu itu untuk menanyakannya. Besok, ibu akan bantu perbaiki gaunmu dulu. Lusa, pakai korset saja. Pasti tidak akan ada yang tahu. Tapi, ibu, meskipun ibu bilang putra mahkota menyukai, tapi sekarang wajah Jiang Cuji sudah pulih. Bagaimana jika dia muncul di upacara kedewasaan nanti? Dan putra mahkota juga menyukainya. Jiang Cuji, si jalang kecil itu, membuatku terkurung di tempat terkutuk seperti pavilion Meixia. Begitu lamanya. Bagaimana mungkin ibu melepaskannya gitu saja? Lusa di upacara kedewasaan, lihat saja nasib buruk yang akan menimpanya. Ibu, apakah ibu punya rencana jitu? Nona, cepat bangun. Akhirnya, kau datang juga. Maaf kali sudah membuat Selir Zhou menunggu lama. Selir Zhou datang mencariku. Ada perlu apa? Begini, Selir Zhou datang hari ini untuk meminta maaf padamu mengenai masalah cermin sebelumnya. Memang benar Selir Zhou sedang hilang selama diasingkan. Selir Zhou hanya berharap bisa segera keluar untuk meminta maaf padamu. Aku hanya berharap kau tidak menyimpan dendam pada Selir Zhou. Selir Zhou juga melakukannya demi kakak. Aku bisa mengerti. Cuji, kau bisa berpikir seperti itu. Selir Zhou jadi lega. Sebenarnya, Selir Zhou datang hari ini juga ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Mengerikan. Ini baru tujuanmu yang sebenarnya datang kemari, bukan? Selir Zhou ingin memberikan apa pada Cuji untuk upacara kedewasaan di istana. Aku sudah lebih dulu, lalu khusus memesankan gaun untukmu dan Luo Er. Coba lihat, apa kau suka? Gaunnya benar-benar sangat halus dan mewah. Ibu Selir memang sangat memperhatikan kalian. Asal Chu Er menyukainya, Ibu Selir pun merasa tenang. Pada upacara kedewasaan besok, kau dan Luo Er mewakili wajah kediaman Perdana Menteri. Kalau memakai gaun ini, pasti akan memancarkan kemilau yang mempesona. Kalau begitu, Chu Er hanya bisa berterima kasih pada niat baik Ibu Selir. Nona menerima perak. Madam ini juga minta maaf, juga memberi hadiah. Pasti ada maksud yang tidak beres. Ini adalah Bunga cemara putih. Cemara putih itu apa? Ranting dan daunnya cemara putih. Jika bersentuhan langsung dengan kulit manusia, akan menimbulkan
menimbulkan alergi, membuat orang gatal setengah mati, bahkan bisa sesak napas sampai pingsan tak sadarkan diri. Lihat jahitan dan benang di pakaian ini. Setidaknya sudah direndam air ramuan itu 2 hari. Kemarin selir Zhou sampai khusus menegaskan pada Nona, suruh Nona memakainya pada upacara kedewasaan besok. Bukankah itu demi membuat aku mempermalukan diri di hadapan semua orang? Kalau gaun ini kupakai agak lama, keringat di tubuh bercampur dengan sisa getah cemara putih di atas kain, kulitku pasti akan gatal luar biasa. Tangan pun akan refleks menggaruk. Penampilan jadi jelek total, malu habis-habisan. Betapa kejam cara bermainnya. Nona, sebaiknya kita cepat buang saja gaun ini. Tidak usah, gaun secantik ini. Kalau aku tidak memakainya, bukankah akan menyia-nyiakan niat baik selir Zhou yang jadi bahan tertawaan besok? Takkan mungkin aku, melainkan dia yang akan kena batunya. Pangeran yang semula akan membuatku menderita hinaan dan akhirnya berujung kematian tragis. Sekretaris, kenapa kau hanya membawa satu dayang? Pakaiannya juga terlalu sederhana kan? Aku dulu selalu tinggal di kuil, memang tidak paham berdandan. Tapi kemarin saat aku iseng berkeliling di jalan, aku menemukan sebuah liontin gada. Rasanya sangat cocok untuk kakak. Jadi khusus ku beli untuk dihadiahkan pada kakak Xia. Wah, cantik sekali. Kalau begitu biar pakaikan untuk kakak Xia. Ayo. Hari ini Nona besar Jiang benar-benar bersinar tanpa tanding. Hiasan di kepalanya itu pasti hadiah dari permaisuri. Iya, kakak memang lagi hoki besar. Kusangka seorang gadis sepolos seperti dia tiba-tiba bisa terbang tinggi jadi seperti burung Phoenix. Jiang Chuji ternyata benar-benar mengenakan gaun. Gadis bodoh itu hari ini pasti tamat riwayatnya. Permaisuri tiba. Permaisuri tiba. Wahai putri bangsawan kalian, perjamuan hari ini diadakan khusus oleh istana ini demi generasi muda seperti kalian yang menyongsong masa kejayaan. Kelak kalian harus menjunjung tinggi tata krama dan rasa malu, menjaga kebajikan dalam mematuhi aturan, agar di masa depan tidak menikah ke rumah yang salah, tidak menyimpang dari bakti pada ayah, mampu menjadi penopang dan pendamping bagi suami, serta berbagi beban kekhawatiran bersama suami. Harus sungguh-sungguh mengindahkan ajaran dan nasihat permaisuri. Putri dari Perdana Menteri Jiang Luowei, hamba perempuan Jiang Luowei menyembah menghadap permaisuri. Semoga permaisuri sejahtera dan dihormati selama-lamanya. Hamba perempuan beruntung dapat menyaksikan kemuliaan permaisuri, mendengar langsung wejangan permaisuri. Benar-benar kehormatan terbesar bagi hamba perempuan. Mendekatlah, biar istana ini melihatmu dengan saksama. Hamba akan patuh sepenuhnya pada maksud permaisuri. Sekarang malah berani mengotak-atik tata cara kuno. Hanya aku yang tahu rahasia dunia ini. Jiang Luowei sudah merasakannya sendiri. Nona, apakah hiasan gantungmu miring? Mengapa tadi perutku tiba-tiba terasa sangat sakit? Aduh, pinggangku terlihat sangat bak. Nona besar Jiang tidak mungkin bersikap seburuk itu. Yang mulia permaisuri, hamba pantas mati karena bersalah. Tadi hamba tiba-tiba merasa kedua kaki lemah. Itulah sebabnya hamba tidak sengaja terjatuh. Mengacaukan tata tertib upacara adalah kesalahan besar hamba. Hamba bersedia menerima hukuman apapun dari yang mulia permaisuri. Hamba tidak akan mengeluh sedikit pun. Sudahlah, karena hari ini tubuhmu sedang tidak sehat. Kau tidak perlu melanjutkan pengambilan undian lagi. Kembalilah ke tempat dudukmu untuk beristirahat. Baik, yang mulia permaisuri, kakakmu benar-benar mempermalukan diri sendiri hari ini. Pertama kali bertemu yang mulia permaisuri, malah meninggalkan kesan buruk seperti itu. Ya, aku sungguh merasa kasihan pada kakak. Serangga Gu ini biasanya diam tak bergerak di dalam tubuh. Namun, ia sangat peka terhadap suara lonceng. Begitu lonceng berbunyi, ia akan langsung bereaksi. Kalian ingin menggunakan serangga itu untuk mempermalukan? Aku hanya membalas kebaikan kalian dengan cara yang sama. Aku merasa sedikit lelah hari ini. Aku akan kembali ke istana untuk beristirahat lebih dulu. Kalian semua bisa melanjutkan perjamuannya. Maaf mengganggu. Apakah Anda Nona Jiang Chuji dari kediaman Perdana Menteri? Selir Agung kami ingin bertemu dengan Nona. Mohon kesediaan Nona untuk ikut dengan saya ke istana Yongxi. Hamba Jiang Chuji memberi hormat pada Selir Agung. Semoga yang mulia Selir Agung senantiasa sehat dan sejahtera. Jadi kau yang bernama Chuji benar-benar seorang gadis dengan aura yang luar biasa. Di antara para gadis bangsawan yang setenang dan seanggun dirimu, memang sangat jarang ditemukan. Yang mulia terlalu memuji hamba. Hamba tidak tahu apa alasan yang mulia memanggil hamba kemari. Aku memanggilmu ke sini untuk berterima kasih padamu. Saat putraku, Heng Er, terasing di luar sana, semua orang memandangnya dengan dingin dan menghinanya. Hanya kau yang memiliki niat baik dan tulus menjaga hubungan itu. Aku dan Pangeran ke-9 sangat menghargai hal ini. Yang mulia,
Hamba memberi hormat pada Yang Mulia Pangeran ke-9. Bukankah kau ingin mengajaknya jalan-jalan keluar? Tentu saja boleh. Pemandangan di luar tanah sedang sangat indah. Kau bisa membawanya pergi ke sana untuk melihat-lihat. Sekalian untuk menjernihkan pikiran, bukan? Ayo pergi. Kasim ini, bagaimana penampilan putri hamba di upacara kedewasaan? Ini pasti karena Jiang Chuji telah bertindak tidak sopan. Tuan Perdana Menteri Jiang, Yang Mulia Permaisuri awalnya sangat puas dengan putri Anda. Namun hasilnya, putri Anda terjatuh di depan umum saat memberi hormat. Keadaannya sangat memalukan. Hal itu membuat Yang Mulia Permaisuri sangat tidak senang. Sudah kubilang gadis Chuji itu tidak bisa diandalkan. Malah mempermalukan kediaman Perdana Menteri. Nyonya, yang terjatuh tadi adalah Nona Jiang Luowe. Apa? Luo keluarga kami selalu bersikap anggun dan tenang. Apakah mungkin ada kesalahpahaman di sini? Nyonya tua, tenanglah. Meskipun Luo kita memberikan kesan pertama yang kurang baik bagi permaisuri, tapi Yang Mulia Putra Mahkota sangat terpesona pada pandangan pertama pada Luo kita. Asalkan Putra Mahkota mau membujuk permaisuri, maka Yang Mulia Permaisuri mana mungkin masih mempermasalahkan Luo kita hanya karena insiden kecil ini. Benar juga, asalkan Putra Mahkota sudah yakin padanya. Biarpun Luo melakukan kesalahan kecil, rasanya itu bukan masalah besar yang merusak reputasi. Pakaianmu bagus sekali. Jepit rambutmu juga sangat indah. Di mana kamu membelinya? Putra Mahkota telah tiba. Putra Mahkota telah tiba. Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota. Apakah Anda datang kemari khusus untuk menemui saya? Di manakah posisi Nona dari kediaman Perdana Menteri? Menjawab Yang Mulia, Nona Jiang ada di depan sana. Hadiah yang kukirimkan beberapa hari lalu, apakah sudah kamu terima? Sudah hamba terima. Terima kasih Yang Mulia Permaisuri dan Yang Mulia Putra Mahkota. Terakhir kali, kamu berjanji padaku, saat kita bertemu lagi, kamu akan memperlihatkan wajahmu padaku. Sekarang kita sudah bertemu. Angkat kepalamu, biarkan aku melihatmu. Apakah Yang Mulia salah ingat? Ini adalah pertemuan pertama hamba dengan Yang Mulia. Siapa orang ini? Apakah hamba salah bicara? Mengapa? Ini sama sekali bukan dia. Bagaimana kalian mencari orang? Kamu putri dari kediaman Perdana Menteri. Yang Mulia, sapu tangan yang Anda terima hari itu membuat Anda dan tuan muda pertama dari kediaman Perdana Menteri. Siapa orang yang mengobrol di atas kuda itu? Yang Mulia, yang Anda maksud adalah Chuji. 3 bulan yang lalu, Nona kedua dari kediaman Perdana Menteri, Jiang Chuji, yang baru saja menikah. Jadi, orang yang disukai Yang Mulia Putra Mahkota adalah dia. Panggil Nona kedua kemari. Kemana dia pergi? Menjawab Yang Mulia, dia baru saja dipanggil pergi oleh Selir Li. Pergi, bawa Jiang Luowei ke istana Sigong. Yang Mulia, Wajahmu sudah membaik. Ini adalah salep terbaik dari istana. Yang Mulia, ini tidak pantas. Jangan panggil aku Yang Mulia saat tidak ada orang lain. Panggil saja aku Aheng seperti sebelumnya. Tapi, tidak ada tapi, kamu berbeda dari yang lain. Di hadapanmu, aku tetaplah Aheng. Kamu, apakah kamu punya nama panggilan? Ibuku pernah memberiku nama panggilan. Namanya Yao Yao. Tapi setelah itu, ibuku dikurung. Tidak ada lagi yang memanggilku seperti itu. Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu seperti itu? Yao Yao, Yao Yao, Aheng, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Itu kamu, bagaimana bisa? Yao Yao, ini Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota. Jadi maksudmu? Maafkan aku, Chuji. Aku takut mengejutkanmu, jadi aku menyembunyikan identitasku. Aku bukan pengawal di kediaman pangeran. Aku memang Putra Mahkota. Tahukah kamu, aku sudah mencarimu selama ini. Kamu adalah Yang Mulia Putra Mahkota. Tapi Yang Mulia Putra Mahkota. Apakah aku menyukai kakakku? Dengarkan penjelasanku. Aku salah mengenali orang. Hari itu, aku tahu kamu adalah Nona dari kediaman Perdana Menteri. Aku mengira Jiang Luowei adalah kamu. Aku bahkan meminta permaisuri untuk mengirimkan hadiah. Nama panggilanmu Yao Yao, kan? Yao Yao, bagaimana mungkin aku bisa menyukai orang lain? Orang yang kusukai selama ini adalah Yang Mulia Putra Mahkota. Apa kamu tidak lihat dia sedang cemburu? Dengan status apa kamu berada di sini? Kenapa kamu juga menunggu sebagai pelayan di kediaman Perdana Menteri? Bertarunglah, bertarunglah. Xiao Heng, jangan berpikir karena ayahanda kaisar merasa bersalah padamu dan akan menganugerahkanmu gelar pangeran. Kamu bisa menginjak-injak kepalaku. Yao Yao, ikutlah denganku. Ya, ada banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Yao Yao, jika kau tidak mau pergi bersamanya, aku tidak akan membiarkan dia membawamu pergi. Wah, ramai sekali. Ramai sekali. Mengapa Tuan Adipati Cheng ada di sini?
ini. Putra mahkota memanggil saya untuk membahas urusan, lalu saya keluar untuk berjalan-jalan. Justru, kedua yang mulia, apa yang sedang kalian perebutkan di sini? Dan juga nona ini. Saya ingat, dia adalah putri dari kediaman Perdana Menteri. Salah, Tuan Adipati Cheng. Kedua yang mulia dan hamba hanya sedang bernostalgia. Bernostalgia, kau, seorang gadis yang terkurung di kediaman, bisa memiliki hubungan dengan kedua yang mulia, dan berbicara tentang nostalgia. Sepertinya nona kedua Jiang masih ada urusan. Sebaiknya kita pergi dulu. Dia belum mengatakan, apakah dia bersedia pergi denganmu, atau bersedia tinggal bersamaku. Aku tidak ingin ikut dengan siapapun. Aku merasa tidak enak badan. Aku ingin pulang. Yao, apa kau masuk angin? Jika yang mulia ingin mengirim orang untuk mengantarmu pulang, tidak perlu. Aku sendiri yang akan mengantarnya pulang. Panggil tabib istana kemari. Dia bukan masuk angin. Dia diracun. Ini adalah aroma bunga gardenia. Pakaiannya kemungkinan telah direndam dalam air bunga gardenia oleh seseorang. Aroma dari daun dan ranting ini, jika ringan, akan membuat orang pusing dan penglihatan kabur. Jika parah, akan menyebabkan pingsan. Karena kedua tuan begitu peduli. Bagaimana jika sekarang pergi menyelidiki siapa yang menaruh racun ini padanya? Adapun nona kedua Jiang, di istana Changle milikku, ada penawar untuk racun gardenia. Aku akan membawanya ke sana untuk menawar racun. Sudah tidak ada orang lain. Jangan pura-pura pingsan lagi. Kapan Tuan menyadari bahwa saya tidak diracun? Jika racun gardenia sudah sampai membuat orang pingsan, seharusnya tubuhmu saat ini penuh dengan ruam merah. Oh, karena Tuan sudah lama menyadari saya tidak diracun. Mengapa Tuan membawa kembali dengan alasan menawar racun? Jangan-jangan pemandangan tadi membuat Tuan cemburu. Aku tidak suka makanan manis, apalagi cemburu. Aku hanya tidak tahan melihat kedua yang mulia itu oleh kau si penipu kecil ini dipermainkan sampai berputar-putar. Mulutmu keras sekali. Kalau begitu sepertinya aku yang terlalu banyak berpikir. Kau seharusnya sudah menduga hari ini bahwa Pangeran ke-9 dan Putra Mahkota akan kembali. Kau ingin meminjam tangan mereka untuk menyingkirkan siapa? Pakaian ini disiapkan secara khusus oleh Ibu Selir untuk dia ingin melihatku dipermalukan di upacara kedewasaan. Tentu saja aku harus melakukan sesuatu agar tidak menyia-nyiakan niat baiknya. Namun, meskipun sudah meminum penawar sebelumnya, mencium aroma ini terlalu lama benar-benar membuat sedikit pusing. Karena Tuan sudah repot-repot membawaku kembali. Tidak mungkin Tuan tidak peduli sama sekali padaku, kan? Bagaimana kau ingin aku peduli padamu? Aku juga ingin minum air, tapi aku keracunan dan tidak punya tenaga. Bisakah Tuan menyuapiku? Boleh. Langit di mataku selalu ingin berada di saat angin datang. Trikmu untuk menarik perhatian orang ini tidak perlu. Yao, kau sudah sadar, masih merasa tidak nyaman. Tidak cemburu, aku tidak percaya. Bagaimana jika Tuan Adipati mengeran aku diracun? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sangat takut. Yao, jangan takut. Xiao Qian sudah membawa orang ke sana. Dia akan memberimu penghargaan atas masalah ini. Ini adalah serangga gu pemakan hati. Cangkir teh di istana ini, kualitasnya sudah seburuk ini. Tidak pernah cemburu. Siapa yang merusak reputasiku, aku tidak akan mengatakannya. Luo Wei, akhirnya kamu kembali. Orang-orang dari istana berkata bahwa hari ini kamu di hadapan permaisuri, terjatuh di depan umum. Sebenarnya apa yang terjadi? Luo Wei, apakah permaisuri menyalahkanmu karena hal itu? Putra mahkota sangat menyukaimu. Apa dia tidak membelamu di hadapan permaisuri? Siapa itu? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kenapa? Ini sama sekali bukan dia. Orang macam apa yang kalian cari? Luo Wei, jangan menangis dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kamu benar-benar bertemu dengan Putra Mahkota? Tidak terjadi apa-apa. Ananda lelah. Ananda ingin kembali ke kamar untuk beristirahat. Yang mulia Putra Mahkota telah tiba. Ayahanda, Luo Wei, kita pasti bertemu dengan Putra Mahkota di upacara kedewasaan Jiji. Mereka pernah bertemu di perjamuan. Sekarang, Putra Mahkota jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Luo Wei. Karena tidak rela berpisah, makanya dia mengejar sampai ke kediaman Tak. Bisa jadi, dia datang sendiri untuk mengantarkan tanda cinta. Yang mulia Putra Mahkota, mengapa Anda tiba-tiba datang? Kami sungguh tidak pantas menerima kunjungan Anda. Luo Wei, apa yang kamu tunggu? Putra Mahkota pasti datang untukmu. Cepat sapa Yang mulia Putra Mahkota. Benar. Perdana Menteri
Putri Jiang, apa yang sedang Anda bicarakan? Mungkinkah putrimu tidak memberitahumu saat dia kembali? Aku meminta permaisuri untuk mengantarkan sesuatu. Hanya saja karena salah mengenali orang. Salah mengenali orang. Lalu, siapa sebenarnya orang yang putra mahkota sukai? Mungkinkah pelayan Jiang Cuji? Tidak mungkin. Perdana Menteri Jiang, aku datang hari ini hanya untuk satu hal. Pakaian mencolok yang dikenakan oleh nona kedua dari kediaman Anda hari ini. Pakaian yang mencolok itu, siapa yang menyiapkannya untuknya? Pakaianku. Yang mulia, mungkinkah pakaian yang dikenakan putri hamba hari ini melanggar suatu pantangan? Selir Zhou, ada apa ini? Suamiku, pakaian yang aku kenakan saat keluar disiapkan olehmu. Semua urusan di kediaman ini, dari atas hingga bawah, untuk memenangkan hati putra mahkota, dibuat dengan sangat indah. Semuanya diatur oleh selirku yang mengurus rumah tangga ini. Pengawal, tangkap wanita beracun ini untukku. Apa ini? Suamiku, selamatkan aku. Yang mulia putra mahkota, mengapa Anda menangkap orang tanpa alasan? Menangkap orang tanpa alasan. Dia menggunakan sari bunga beracun untuk merendam benang sulam. Berniat jahat agar angsa di perjamuan menjadi gila setelah mencium baunya. Niatnya begitu jahat. Apalagi yang bisa dibela? Sebuah cincin untuk mencelakai saudari sendiri. Jika hukumannya berat, dia pantas dihukum mati. Kamu seharusnya tahu betul. Suamiku, selirmu dianiaya. Aku sama sekali tidak tahu kalau sari bunga itu berat. Itu pun aku dapatkan secara kebetulan. Aku hanya ingin membuat Cuji tampil beda dan menonjol. Itulah sebabnya aku memikirkan ide ini. Kalau begitu, aku ingin bertanya. Karena kamu memikirkan Yao Yao, sepatu sulam putrimu, kenapa tidak kamu rendam dengan berbagai macam bunga? Jika aku masih punya kata-kata untuk membela diri, katakan saja nanti di pengadilan ibu kota. Yang mulia, Ibunda Permaisuri pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kakak ipar. Ngo Cixiao, Ngo Cixiao. Ah, dasar bodoh. Ini akan memusnahkan seluruh keluarga Jiang Ta. Nona, Ibunda Permaisuri telah mendengar kronologi kejadian dari Yang Mulia Pangeran ke-9. Secara khusus memerintahkan hamba untuk membawakan Anda satu pakaiannya. Terima kasih, Bibi. Sampaikan rasa terima kasihku atas kebaikan Bunda Permaisuri. Hamba laksanakan. Yang Mulia, Ibunda Permaisuri meminta Anda untuk kembali ke Istana Yuk. Beliau bilang ada hal yang ingin disampaikan kepada Anda. Aku akan segera kembali. Aku ini Udang. Nona kedua Jiang masih di dalam. Menjawab Yang Mulia, masih di dalam. Yang Mulia, hamba sedang berganti pakaian. Bisakah Anda menunggu sebentar? Belum, Mas. Baik, Yao Yao. Gantilah perlahan, aku akan menunggumu. Masih bilang tidak cemburu. Berubah. Apa kau tidak takut? Xiao Qian akan masuk sekarang. Saya hanyalah seorang wanita lemah yang tak berdaya dan baru saja diracuni. Tidak mungkin saya sekarang dipeluk oleh Tuan. Seolah-olah saya yang memaksa Tuan, bukan. Pangeran mana yang ingin kau goda? Aku tidak peduli. Tapi di hadapanku, sebaiknya kau tahu batasan. Aku tidak akan membiarkanmu terus-menerus membuat masalah seperti ini. Semakin kau menekankan sesuatu, semakin kau peduli pada hal itu. Hati Mo Cixiao sedang kacau, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya. Ah, Kamu bahkan tidak tahu betapa cantiknya dirimu. Yang Mulia, jangan seperti ini. Yang Mulia, hamba mendengar dari Yang Mulia Pangeran ke-9 bahwa Anda membawa orang ke kediaman Perdana Menteri demi hamba. Benarkah? Aku sudah menemukan siapa yang meracunimu. Itu adalah selir ayahmu. Selir Zhou, apa maksud Anda? Selir Zhou takut aku terlihat mengenakan pakaian yang tidak pantas. Karena itu dia secara khusus menyiapkan pakaian itu untuk... Gadis bodoh, justru karena kamu begitu polos. Selir ayahmu itu berani menggunakan tipu muslihat semacam ini untuk mencelakaimu. Tenang saja, aku sudah mengirim orang untuk menangkapnya. Yang Mulia, bisakah hamba bertemu dengan Selir Zhou lagi untuk bertanya langsung padanya? Bukan. Selir Zhou sudah pergi. Apakah kau sangat terkejut? Kenapa bisa melihatku di sini? Melihat ekspresi Selir Zhou, sepertinya kau masih belum tahu. Orang yang disukai oleh putra mahkota sama sekali bukan dia, melainkan aku. Orang yang disukai putra mahkota dari awal selalu aku. Barang yang diminta Ibunda Permaisuri untuk dikirim ke kediaman Perdana Menteri juga untukku. Hanya saja, Jiang Luowei itu yang terlalu percaya diri, mengira itu untuknya. Dan kalian semua begitu saja mempercayainya. Hah, benar-benar satu keluarga orang bodoh. Ah,
Ngomong-ngomong, apakah Selir Zhou sangat penasaran? Kenapa rok yang jelas-jelas kau berikan pada meracuninya dengan buah gardenia? Dan hari ini aku juga mengenakan gaun itu. Tapi kenapa aku tidak keracunan? Itu karena saat kau memberikan gaun itu padaku, aku sudah mencium aroma buah gardenia. Tapi Selir Zhou memberiku hadiah sebagus ini. Bagaimana mungkin aku tidak menghargainya? Lagi pula, seberapa besar putra mahkota menyukaiku, sebesar itulah dia akan membencimu. Apa yang ingin kau katakan, Selir Zhou? Dasar jalang kecil. Jadi semua ini adalah rencanamu. Memangnya kenapa orang jahat akan mendapat balasannya? Apa yang terjadi? Yao Yao, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Yang Mulia. Aku tadinya ingin memberitahu Selir Zhou jika dia bersedia meminta maaf dan bertobat. Aku bisa memberinya kesempatan itu. Aku adalah ibunya, putra mahkota. Anda terlagi oleh wanita licik ini. Dia memang pantas mati. Jadi begitu, Yao Yao, kau cari mati. Yao Yao, Selir Zhou ini menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Mengapa kau harus memikirkannya? Aku mengerti, Yang Mulia. Kalau begitu, aku akan mengikuti pengaturan Yang Mulia. Sudah larut, aku akan mengantarmu keluar istana. Baik, cerita ini belum berakhir. Penderitaan yang kalian berikan padaku akan kubalas satu persatu. Yao Yao, bolehkah aku memelukmu sebentar? Apakah Yang Mulia berpikir bahwa Yao Yao adalah wanita murah yang bisa bersentuhan fisik dengan Yang Mulia tanpa status apapun? Bukan begitu, ini semua salahku. Aku yang terlalu terburu-buru. Setidaknya aku harus menunggumu resmi menjadi putri mahkota. Baru aku bisa lebih dekat denganmu. Aku tahu, Yang Mulia adalah yang terbaik. Tanganku yang kecil ini tak ada yang menandingi. Aheng, apa kau baik-baik saja? Kakak Aheng, maaf, aku salah orang. Menjinakkanmu lebih mudah daripada menjinakkan anjing. Yao Yao, besok pagi-pagi sekali aku akan menemui Ibunda Suri. Aku ingin kau menjadi putri mahkotaku. Yang Mulia Permaisuri telah tiba. Akhirnya datang juga. Pelan-pelan, hamba menghadap Yang Mulia Permaisuri. Sudah selesai menyalin 100 kali aturan wanita. Kalau bukan karena Kianer bersikeras membawamu ke istana untuk bersenang-senang, orang sepertimu yang berpenampilan buruk dan ibunya terlibat skandal perselingkuhan, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu tinggal. Datang lagi besok. Salin kebajikan wanita Wei Zhao 100 kali. Yang Mulia Permaisuri, Anda mungkin memandang rendah perilaku ibu dan menganggap diri Anda sebagai teladan kebaikan. Tapi bagaimana jika suatu hari nanti putra berbakti yang Anda banggakan justru mulai menjauh dari Anda, bahkan hubungan kalian retak? Ibunda, kenapa Ibunda tiba-tiba datang? Kianer, aku dengar malam ini kau pergi ke kediaman Perdana Menteri Jiang dan menangkap putri selirnya. Apakah benar begitu? Ibunda, putri selir dari kediaman Perdana Menteri itu berniat mencelakai Putri Sah. Karena itu aku mengirimnya ke penjara ibu kota. Sejak awal, yang hamba sukai adalah Putri Sah dari kediaman Perdana Menteri Jiang, bukan Jiang Luowei itu. Hamba yang telah salah orang. Hati hamba hanya untuk Yao Yao. Aku ingin dia menjadi putri mahkotaku. Mohon restu Ibunda Ratu. Aku tidak setuju. Ibunda Ratu, apa maksudmu? Seorang gadis yang memiliki skandal perselingkuhan, bagaimana bisa menjadi putri mahkotamu nantinya? Bagaimana pula dia bisa menjadi permaisuri yang memimpin dunia? Ibunda, terlepas dari benar atau tidaknya masalah itu, kalaupun itu benar, itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh Ibu Yao Yao. Apa hubungannya dengan dia? Memang tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dia ingin menjadi putri mahkotamu. Itu sama sekali tidak mungkin. Bagus sekali. Ibunda Ratu, bagaimana bisa engkau begitu sewenang-wenang? Putra mahkota, kau adalah pemimpin masa depan. Semua gadis yang berbudi luhur dan berbakat di seluruh negeri ini, semua gadis yang berakhlak mulia bisa kau pilih sesukamu. Tapi hanya Jiang Cuji ini yang tidak boleh. Aku tidak mau siapapun, aku hanya mau dia. Cepat bawa orang ini pergi. Jangan sentuh dia. Salam, Ibunda Permaisuri. Selirli, kau datang untuk ikut campur. Ibunda Permaisuri, jangan salah paham. Hamba datang untuk menjemput Yao Yao. Ahengku dibesarkan di antara rakyat jelata. Yao Yao adalah satu-satunya orang yang memberinya kehangatan. Hari ini saat bertemu dengannya, aku juga merasa langsung akrab dengan anak ini. Hari sudah larut. Aku sudah memohon izin pada Yang Mulia Kaisar. Aku akan membawa Yao Yao pergi. Selirli, apa kau sengaja ingin menentangku? Bagaimana mungkin, Ibunda Permaisuri? Anda tidak menyukai Yao Yao, tapi aku justru sangat menyukai anak ini. Jika di masa depan Yao Yao bersedia menjadi permaisuri Aheng, aku akan sangat senang. Maafkan hamba, Ibunda Permaisuri. Ini semua salah hamba. Gadis bodoh, jangan menyalahkan dirimu. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Ibunda Ratu, kau sudah dengar ucapan Selirli. Di dunia ini masih ada ibu yang memikirkan putranya. Sedangkan Anda hanya berkedok demi kebaikanku untuk memanipulasi dan menyakiti orang yang kusukai. Ibunda Permaisuri
permaisuri, Anda harus tetap teguh pada pendirian Anda. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyiksa Anda dan putra Anda? Yang mulia, Ibunda Permaisuri memang melakukannya demi kebaikanmu. Kebaikan seperti ini, lebih baik tidak usah. Pengawal, kurung putra mahkota di kediamannya selama 3 hari. Tidak boleh keluar. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Kau tidak boleh menyentuhnya. Dia milikku. Dia bukan milik siapa-siapa. Dia adalah dirinya sendiri. Yao Yao, mulai sekarang, jangan panggil aku selir lagi. Aku sudah memohon pada Yang Mulia Kaisar untuk mengangkatmu sebagai pri. Kau masih memanggilku seperti itu. Apa kau tidak mau mengakuiku sebagai ibumu? Anak baik, Yang Mulia Kaisar mendengar kebaikanmu pada Aheng. Awalnya beliau ingin mengeluarkan titah untuk menemuimu secara pribadi dan memberimu beberapa hadiah. Tak disangka hari ini kau mendapat ujian lagi. Maka beliau memerintahkanku untuk memberitahumu. Tugas untuk mengundang Biksu Agung Huimin dari kuil Suanan untuk berdoa memohon berkat diserahkan kepadamu. Jika kau berhasil melakukannya, Yang Mulia Kaisar akan memberimu hadiah besar. Tetapi hamba belum pernah menangani hal semacam ini sebelumnya. Jika ingin benar-benar mendapatkan pijakan yang kokoh, doa di kuil Suanan ini adalah kesempatan yang bagus. Putri Wenya, kesempatan untuk menyelamatkannya di kuil adalah kesempatanku. Yao, tenang saja, karena Yang Mulia Putra Mahkota telah menyerahkan ini padamu. Beliau pasti tidak akan mempersulitmu. Jika ada kesulitan, katakan saja padaku. Kalau begitu, tolong sampaikan terima kasihku kepada Yang Mulia atas penghargaannya. Yao pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau begitu, kalian mengobrol saja. Aku akan beristirahat dulu. Aheng, kamu tidak kembali beristirahat. Aku masih ingin melihat-lihat lagi. Aheng, menurutmu, apakah aku sangat beruntung? Lihat, aku secara tak terduga bertemu dengan putra mahkota, lalu bertemu denganmu. Sepertinya tiba-tiba saja aku menjadi penting. Yao, kamu sama sekali tidak beruntung. Jika kamu beruntung, kamu tidak akan menderita sebanyak itu. Ini sudah jauh lebih baik, dan masih ada kamu yang peduli. Yao, setelah bersamaku, Aku ingin selalu melindungimu. Ini adalah pengakuan cintaku. Tunggu, apakah alur cerita selanjutnya akan berubah total? Maaf, Aheng. aku menolak bukan karena putra mahkota. Xiao Qian adalah putra mahkota. Jika aku bersamanya, mungkin aku bisa menjadi permaisuri. Dia memang pilihan yang lebih baik. Aheng, di matamu, aku begitu serakah akan kemewahan seorang yang hauskan kedudukan tinggi. Maksudmu? Aku hanya khawatir, aku akan memengaruhi hubungan persaudaraan kalian. Putra mahkota begitu dominan. Jika dia tahu aku bersamamu, Aku takut dia akan melakukan sesuatu yang menyakitimu. Yao, maksudmu, kamu tidak menyukai Xiao Qian. Kamu hanya khawatir padaku. hidupku di dunia ini sudah sulit. Aku hanyalah orang biasa. Aku hanya berharap orang-orang yang kusayangi bisa baik-baik saja. Maaf, aku yang terlalu terburu-buru, tidak memikirkan perasaanmu. Tenang saja, aku akan membiarkan waktu membuka tulusanku. Yao, hari sudah larut. Aku benar-benar khawatir. Bagaimana kalau kamu tinggal di istana beberapa hari lagi? Aku akan mengantarmu pulang secara pribadi. Ternyata Yang Mulia Pangeran ke-9 sendiri yang mengantarnya. Inilah keluarga yang membuatku gatal ingin membalas dendam. Cuji, akhirnya kamu pulang juga. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya ayah dan nenek semalam. Apa tanganmu sudah sembuh sampai menyentuhnya? Yang Mulia Pangeran ke-9, Anda ini. Kedatanganku kali ini adalah untuk memberitahu Tuan Perdana Menteri Jiang bahwa Yao sangat dihargai oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Ibunda Permaisuriku juga sangat menyukai Yao. Sekarang beliau telah mengangkatnya sebagai putri angkat. Ayahanda, Ananda lelah dan ingin kembali kamar untuk beristirahat. Terima kasih Yang Mulia telah mengantarku pulang. Fuling, Nona, selir Zhou ternyata ditemukan oleh kantor pemerintahan ibu kota setelah 2 bulan. 2 bulan. Tuan Besar hanya membayar denda dan membawanya kembali ke diaman. Dia benar-benar terlalu mudah lolos. Fuling, jika selir Zhou bertanya padamu tentang serangga Gu, gunakan belati ini untuk melindungi dirimu. Tidak perlu khawatir membuat masalah. Nona, cepatlah pergi ke pavilion Yilan. Fuling dalam masalah. Tuan, jika Anda tidak datang juga, aku khawatir anak dalam kandunganku tidak akan bisa diselamatkan. Selir Zhou, ada apa ini? Tuan, Fuling berulang kali menentang dan tidak menghormati Selir. Aku ingin memberinya pelajaran atas nama Selir, tapi tidak kusangka Fuling ternyata membawa pisau dan bahkan ingin menyerang Selir. Aku tidak mengada-ada, sama sekali tidak seperti itu. Ayahanda sudah datang, kau masih berani membantu. Benar-benar keterlaluan, sudah berani melawan langit.
Fuling, apa yang baru saja terjadi? Nona, kau sungguh luar biasa. Mengapa Pangeran ke-9 dan Putra Mahkota begitu menyukaimu? Pemenangnya adalah aku. Mereka bahkan ingin menggunakan jarum untuk menusukku melalui pakaian. Aku hanya sedikit mendorongnya, tapi aku sama sekali tidak berniat menyakiti selir Zhou. Cukup, Jiang Cuji. Jangan kira karena kau sudah mendapat muka di depan beberapa bangsawan, kau bisa meremehkan semua orang di kediaman Perdana Menteri ini. Pelayan ini sungguh lancang. Hukum dia 20 kali pukulan, lalu usir dari kediaman ini. Selir Zhou, aku beritahu kau, siapapun yang berani menindasnya, akan kubuat dia membayarnya 2 kali lipat. Ayahanda, putri ayahanda, sudah gila. Jiang Cuji. Dia memukul Fuling. Aku membalasnya. Sangat adil. Adik, bagaimana ayahanda akan menghukum menyerahkanku pihak berwenang? Kurasa ayahanda tidak akan berani. Lagi pula, tanpaku, kediaman Perdana Menteri di masa depan, bagaimana bisa menggapai status yang lebih tinggi dan menjadi kerabat kaisar yang berkuasa? Ayahanda harus membela Ananda. Demi anak dalam kandungan Ananda, ayahanda harus membuat keputusan. Aku tidak akan menyerahkanmu ke pihak berwenang. Itu berarti aku, sebagai ayah, membiarkanmu berbuat jahat. Sekarang, ikut aku ke aula leluhur untuk berlutut sebagai hukuman. Berlututlah sampai hari baik tiba, baru kau boleh keluar. Tuan, ada orang dari istana datang. Mereka datang untuk mengumumkan titah kaisar untuk Nona kedua. Bagaimana dengan Nona? Jangan bersuara, aku akan memancing mereka pergi. Nanti, kau cari kesempatan untuk kabur. 沉迷在你清澈的眼睛。 Jangan takut, ada aku di sini. Aku hanya berpikir, mungkin kau sebagai anak kesayangan takdir dalam naskah ini tidak akan kenapa-kenapa. Tapi aku tidak mengizinkan adanya kecelakaan. Terlebih lagi, aku tidak mengizinkanmu mati. Putri sah Perdana Menteri, Jiang Cuji, telah menyelamatkan Putri Wenyan dari bahaya. Dengan ini dianugerahi gelar Putri Daerah Anhe. Dengan wilayah kekuasaan 1.500 rumah tangga, diberi piagam emas dan kediaman resmi, menikmati perlakuan yang setara dengan putri seorang pangeran. Semoga setelah menerima anugerah ini, dapat membawa kemuliaan bagi keluarga kekaisaran, dan menjadi teladan bagi rakyat. Hormatilah titah ini. Cuji, putriku yang baik, sekarang kau telah menjadi Putri Daerah Anhe. Ini benar-benar kebanggaan bagi keluarga Jiang kita. Ananda ingin pergi menemui nenek, memberitahukan kabar baik ini pada nenek. Tuan, baik tuan, nyonya besar. Beliau kerasukan. Apa? Ayahanda, ada apa dengan nenek? Sebenarnya apa yang terjadi? Melapor pada tuan, kemarin nyonya besar masih baik-baik. Setelah tidur siang hari ini, beliau tiba-tiba menjadi seperti ini. Ayahanda, menurut Ananda kita harus segera mencari seorang guru spiritual ahli dalam bidang ini untuk memeriksanya. Mungkin saja beliau telah bersinggungan dengan sesuatu yang tidak bersih. Guru, cepat pergi undang Guru Chen. Baik, Guru, Anda akhirnya datang. Ibunda saya hari ini tiba-tiba menderita penyakit aneh. Mohon Anda segera memeriksanya. Tuan Adipati, karena Tuan Taois sudah datang, pasti bisa melihat dengan jelas. Hari ini ada makhluk jahat yang membuat onar di kediaman ini. Dan makhluk ini bukanlah dari luar, melainkan manusia. Orang yang sudah meninggal itu adalah seorang wanita. Dalam 8 karakter kelahirannya, terdapat energi air yang jahat. Dan wanita ini nasibnya sedang sial akhir-akhir ini, sehingga menarik beberapa hal kotor. Tuan, bolehkah saya bertanya, apakah ada wanita seperti itu di kediaman ini? Masih muda, tapi semua urusannya tidak berjalan lancar. Sudah kuduga, dia bahkan membawa pengawal untuk Perdana Menteri. Benar sekali. Luwer, makanlah lagi. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan kuat. Sebelum aku kembali menjadi kurus dan cantik, aku tidak akan bertemu siapapun. Aku harus menang melawan Jiang Cuji. Tuan, akhir-akhir ini Nona Sulung terus berada di kediaman dan tidak pernah keluar. Mungkinkah karena dia menarik roh jahat? Luwer, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Jangan lihat aku. Jangan lihat. Tuan Perdana Menteri, putri Anda diselimuti oleh aura jahat. Sama persis dengan yang saya katakan tadi. Guru, lalu bagaimana ini? Saya mohon, Anda harus menyelamatkan suami saya. Selamatkan putriku. Ini adalah arwah penasaran yang merasuki tubuh untuk balas dendam. Dan sepertinya arwah penasaran ini bisu, tidak bisa membela diri dari fitnah. Makanya dia tinggal di kediaman Perdana Menteri selama bertahun-tahun. Tuan Perdana Menteri. Tetapi akar masalah ini bukan pada orang yang dirasuki. Hanya jika kerabat terdekatnya melakukan perbuatan yang sangat keji. Hal seperti ini baru akan terjadi. Kerabat terdekat tidak lain adalah orang tua dan saudara kandung. Selir Zhou, masalah sebesar ini terjadi. Kenapa Paviliun Yilan tidak terlihat sama sekali? Saat datang
tadi, aku seperti mendengar ada suara dari gudang kayu. Selir mungkin sedang sibuk. Apalagi yang bisa membuatnya sibuk. Luer sudah seperti ini, dan dia sama sekali tidak tahu. Sedikit lagi, hadiah besar yang kusiapkan untukmu ada di sini. Selir Zhou, beraninya kamu melakukan hal seperti ini di belakangku. Tuan, dengarkan penjelasan. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Orang ini bernama Lizzie. Dia adalah teman sekamar si bisu dalam kasus perselingkuhan Nyonya Jiang. Tahun itu, dia menerima suap dari Selir Zhou. Dia meracuni si bisu itu. Jepit rambut dan surat itu juga diletakkan olehnya. Apa yang ingin kau lakukan? Aku mau potong dulu tangannya. Dia seorang bisu. 10 tahun yang lalu, saat ibuku ditemukan, dia juga tidur bersama seorang bisu. Hahaha. Hahaha, aku berani. Mati, yang merasuki Nona Sulung adalah arwah penasaran si bisu dari 10 tahun yang lalu. Apa katamu? Apakah yang merasuki luerku? Si bisu tidak bisa bicara, tidak bisa membela diri dari tuduhan. Jika kebenaran tidak terungkap, aku khawatir Nona akan berada dalam bahaya maut. Mungkinkah kejadian tahun itu, ibuku juga difitnah olehnya? Menjebak istri sah, memfitnah putri dari istri sah. Selir Zhou, hanya kamu yang punya motif untuk melakukan ini. Katakan, apakah kejadian 10 tahun yang lalu itu perbuatanmu atau bukan? Nanti, apa yang sedang kalian bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti sama sekali? Jika kau tidak mau bicara, kan ada orang lain yang bicara untukmu. Kau adalah Qiu Hong. Sepertinya Selir Zhou dan pelayan ini adalah kenalan lama. Tuan Su, kenapa Anda bisa ada di sini? Hari ini, kantor pemerintah tiba-tiba menerima laporan dari pelayan ini. Dia bilang anaknya diganggu oleh roh jahat. Demamnya tidak kunjung turun. Dalam mimpinya, seseorang memberitahunya bahwa 10 tahun lalu terjadi sebuah kasus ketidakadilan di kediaman Perdana Menteri. Jika dia tidak mengakuinya, anaknya akan celaka oleh arwah penasaran itu. Hari ini, saya pribadi datang untuk menyelidiki. Tidak disangka di kediaman Perdana Menteri ini. Bahkan para pelayan pun begitu bersemangat. Selir Zhou, 10 tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan bicara. Aku bersedia bicara. Tuan, 10 tahun lalu, Selir Zhou yang menyuruhku. Dia menyuruhku untuk membius nyonya besar hingga pingsan. Dan menempatkannya bersama seorang pelayan bisu untuk memfitnahnya seolah-olah mereka sedang berselingkuh. Setelah itu, Selir Zhou memberiku 50 tael perak. Sejak saat itu, aku mengganti nama dan identitas dan bersembunyi di ibu kota. Jadi, ibuku benar-benar telah difitnah. Yilan, apakah semua ini benar? Masalah ini, memang aku yang melakukannya. Tuan, nyonya besar tiba-tiba kembali normal. Ajaib sekali. Nyonya besar tiba-tiba menjadi sehat dan bugar seperti sedia kala. Sepertinya arwah penasaran pelayan bisu itu telah mendapatkan keadilan. Tuan, Zhou Yilan, kau benar-benar membuatku kecewa. Masih ada yang ingin kukatakan. ada satu hal lagi. Hamba tidak tahu apakah pantas mengarannya atau tidak. Katakan. Sebenarnya, pelayan bisu itu adalah kasih gelap yang dipelihara oleh Selir. Selir memang selalu menyukai pria-pria cacat. Saat itu, Selir terburu-buru memukuli pelayan bisu itu sampai mati. Sebenarnya, karena takut Tuan akan mengetahuinya. Dasar jalang, kau memfitnahku. Tuan, aku tulus padamu. Aku sudah mengakuinya selama bertahun-tahun. Aku sangat setia padamu. Tuan, aku sama sekali tidak pernah memelihara kas gelap. Katakan, bukankah wanita ini yang selama ini memeliharamu dan berselingkuh denganmu? Apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak mengenal. Tuan, aku telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Apa kau tidak percaya dengan perkataan? Apakah ini tentang pelayan bisu itu? Cukup, Zhou Yilan. Anak di dalam perutmu itu sebenarnya anak siapa? Karena kau tidak mempercayaiku, untuk apa bertanya padaku? Perdana Menteri Jiang, saya kebetulan punya satu cara. Besok cukup ambil darah dari ujung jari kaki wanita hamil dan darah ayahnya. Jika tidak menyatu, berarti tidak ada hubungan darah. Entah apakah Perdana Menteri Jiang bersedia mencobanya. Tuan, aku bersedia. Darah daging di perutku ini sudah pasti milikmu. Bagaimana bisa seperti ini? Darah Luowei. Jika ada masalah, salahkan saja aku. Jangan sakiti Luowei-ku. Zhou Yilan, aku benar-benar telah tertipu olehmu. Bawa dia, usir anak Selir Zhou dari kediaman Perdana Menteri. Aku dan dia tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup ini. Ayahanda, apa yang sedang kau bicarakan? Ibu, ada apa denganmu? Sebenarnya apa yang terjadi? Lihatlah penampilan Nona Sulung ini. Meskipun roh jahat telah diusir, tetapi takdir wanita ini sudah menjadi pertanda buruk yang besar. Kirim Jiang Luowei ke kuil. Seumur hidupnya tidak boleh kembali. Ayahanda, jangan. Aku tidak mau pergi ke kuil. Hanya pergi kuil untuk berkultivasi, membina diri dan menenangkan jiwa. Lihatlah Adinda, bukankah aku juga mendapat berkah dari Buddha sehingga bisa meraih kesuksesan? Diam kau.
Xiao, ibu sudah bilang, sejak kau pergi ke kuil, kau dipaksa membelah kayu, menimba air, dan mencuci toilet. Kalau masakanmu tidak enak, kau akan dipukul dan dimarahi. Aku tidak mau pergi ke tempat seperti itu. Apa yang kau katakan? Setiap kali aku bertanya padanya, dia selalu bilang hidupnya di kuil sangat baik. Kakanda, apa kau tidak ingat bagaimana penampilanku saat baru kembali dari kuil? Seperti apa rupaku saat itu? Aku yang telah tertipu olehmu. Aku salah paham pada ibu dan kakak. Selir Zhou, hatimu ternyata begitu jahat. Masalah hari ini, tidak ada seorang pun yang boleh membicarakannya di luar. Mengerti? Tunggu, lalu bagaimana dengan ibuku? Jemput ibumu kembali. Mulai sekarang, di kediaman Perdana Menteri, hanya ada satu nyonya. Serangan balik yang sempurna. Kau benar-benar hebat. Aku hanya mengembalikan perlakuan yang Selir gunakan padaku. Itu saja. 10 tahun persiapan. Berhasil dalam satu gerakan. Aku kalah. Apakah Selir tahu di mana letak kalahanmu? Selir, kau terlalu berhati lembut. Kenapa kau tidak mengerti? Pepatah, jika tidak membasmi rumput sampai ke akarnya, maka ia akan tumbuh lagi saat angin musim semi berhembus. Ibu, ini aku. Cuji. Ibu, ini aku. Cuji. Apa kau benar-benar cujiku? Cujiku. Hahaha, jadi begini rasanya diperhatikan oleh ibu. Maafkan aku. Aku datang menjemputmu. Tenang saja. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Semua badai dan rintangan akan kutanggung untukmu. Aku sedang menyelamatkan diriku sendiri. Hahaha. Nona, Tuan Mo Cik Xiao datang. Kenapa kau datang? Membantumu menjemput ibumu dan mengalahkan Selir Zhou. Kau adalah pahlawan utamanya. Tentu saja aku datang untuk menagih imbalan. Kau pernah berjanji padaku, apapun yang kuinginkan, kau akan memberikannya. Benarkah? Apapun yang kuinginkan. Berapa banyak orang yang bisa memahaminya? Jika suatu hari nanti, aku ingin membawamu pergi dari ibu kota, pergi ke tempat lain, apakah kau bersedia denganku? Aku memegang naskah di tangan, tapi sekarang aku akhirnya merebut kembali semua yang pernah kuinginkan, dan dia yang jatuh cinta padamu. Sekarang giliranku yang memilih.